Suatu kehormatan malam ini kami di Anugerah Church boleh hosting acara CEO Talk menyambut setiap daripada saudara yang ada di tempat ini malam ini tentunya ya. Dan juga nggak ketinggalan menyapa daripada Anda yang menyaksikan CEO Talk secara online, live streaming baik dari Facebook Live di Anugerah Ministries ataupun di YouTube Live daripada Anugerah Ministries ya. Kita percaya bahwa malam ini pada waktu kita berkumpul, saudara ya, kita berbicara dalam model marketplace talk gitu ya. Dan di tengah-tengah kita tentunya ada seseorang yang luar biasa, saudara ya. Saya percaya setiap orang pengen hidupnya diberkati. Ada amin, betul nggak? Siapa yang pengen hidupnya diberkati? Ada nggak, saudara ya? Yang satu ini, saudara, masih muda, diberkati lagi luar biasa, ya. Tapi sudah nggak single, ya. Jadi jangan sampai nanti merasa di PHP-in gitu, saudara ya. Nah, puji Tuhan, kita percaya, saudara, ya kita akan belajar sesuatu daripada pembicara yang luar biasa ini. Nah, nanti kita akan lihat ada satu video klip singkat. Setelah itu beliau akan memberikan paparan tentang apa yang menjadi pengalaman dalam kehidupannya. Membangun suatu bisnis yang luar biasa, saudara ya. Di tengah-tengah suatu zaman yang tidak menentu, banyak orang bilang, saudara ya. Tentu ada sesuatu rahasia apa yang dia lakukan yang sehingga kita boleh pelajari bersama-sama. Nah, saudara, setelah itu nanti kita akan masuk dalam Q&A, saudara ya. Dalam Q&A ini Bapak Ibu sekalian, jemaat yang ada di sini atau teman-teman yang ada di sini, Anda boleh bertanya. Jadi nanti silakan Anda akan diberikan kesempatan untuk bertanya, saya akan membantu memandunya. Nah, bagaimana dengan Anda yang online? Anda yang online, ada kabar gembira, Anda pun boleh ikut bertanya. Nanti kami akan sampaikan kepada pembicara, nanti CEO akan membantu menjawabnya. Jadi ini adalah ada diskusi interaktif, saudara ya. Saudara siap untuk mengikuti CEO Talk ini? Ya, saudara ya. Nanti sebentar lagi saya akan forwardkan saudara link daripada acara ini. Jadi saya minta tolong boleh bantu saya untuk boleh forwardkan kepada teman-teman saudara, baik yang ada di WhatsApp grup Anda ataupun yang Anda boleh share ulang kepada halaman pribadi Anda di Facebook. Katakan kepada mereka, ini bagus banget nih, orang ini luar biasa banget, sudah membangun suatu perusahaan yang keren banget. Saudara, siapa yang nggak kenal tiket gitu, saudara ya? Pasti semua kenal, saudara ya. Puji Tuhan, saudara siap untuk melihat ada satu video klip cuplikan singkat, multimedia siap? Ya, kita tayangkan yang satu ini. Forum Marketplace CEO Talk dari Anugerah Church hadir untuk menyediakan role model dan coach bisnis bagi Anda para profesional serta kaum milenial yang ingin terjun dalam dunia usaha. Pada CEO Talk kali ini telah hadir di Storehouse, Gary Undarsa, salah satu founder sekaligus CMO dari Tiket.com. Gary juga merupakan salah satu tokoh muda Indonesia yang banyak menjadi inspirasi bagi kaum milenial yang ingin memulai startup bisnis. Memulai Tiket.com pada tahun 2011 hingga menjadi online travel agent favorit saat ini, bahkan merupakan salah satu unicorn di Indonesia, bukanlah sesuatu yang mudah. Pastinya ada proses dan nilai-nilai yang bisa kita pelajari dari perjalanan CEO kita kali ini. Yang udah gak sabar mau tanya-tanya, tahan dulu ya. So let's hear him out, CEO kita Gary Undarsa di CEO Talk at Storehouse. Alright, langsung saja Bapak Ibu sekalian, teman-teman, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Kita sambut CEO kita malam ini, Gary Undarsa. Silakan. Thank you. Thank you, Pastor Daniel. Okay, where shall I stand? Over here? Yes. Behind this? Okay. So, thank you semuanya. Good night. And mungkin first things first, thank you banget for the opportunity to be here. Pas kemarin itu dapat invitation dari one of my friends, si Abe. I was like, Ger mau nggak share dikit dong gitu kan? Share dikit untuk your experience gitu di Tiket. I was like, yeah, I mean like saya selalu paling seneng lah kalau misalnya untuk sharing experience. Cuman satu hal, mungkin sebelum mulai, yang paling penting adalah aku selalu setiap kali mulai, karena saya sendiri personally nggak terbiasa speaking in bisa dibilang kayak church setting gitu, right? Kalau misalnya di luar, di seminar, di pinggiran di mana-mana tuh, atau di whatever event yang di luar sana, santai aja gitu kan. Jadi apa aja gitu, jadi bahasanya juga terserah gitu. Nah cuman biasanya intinya sih sebenarnya simpel satu, I'm not a pastor, yang udah pasti gue bukan pastor, bukan pendeta ya kan. Tapi yang paling penting sebenarnya I definitely not a teacher gitu.
Jadi aku juga bukan seorang guru atau apa yang bisa ngajarin. So what I do usually is actually just sharing my experience. Because I believe kalau untuk ngajarin orang itu butuh skill butuh skill yang agak spesifik gitu. Tapi kalau buat sharing pengalaman, I feel anyone can share their own experience gitu kan. Jadi kalau ditanya, mungkin in my case mungkin saya ada beberapa experience, ada beberapa pengalaman yang mungkin ada yang worth it untuk dibagiin aja. Bedanya sebenarnya cuma itu doang. But other than that, kita sama-sama sharing experience gitu dan saya nggak ngerasa saya lebih jago atau lebih gimana daripada teman-teman semua. Sebenarnya itu dulu yang paling penting. Jadi kita sama-sama, and I feel aku cuman sharing experience. And kalau bisa ada pertanyaan atau apa, monggo gitu dan lain-lain. And I think mungkin before that a bit of sedikit background dari apa sih yang udah pernah saya lakuin dikit gitu kan. Terus tadi thank you banget udah dipromoin tentang tiket.com. Terus bisa niruin itu lagi bunyinya. Tiket gitu. Tuh apparently ternyata banyak orang tahu ya. Kita soalnya kan kalau di tiket kita kayak you know what, kita simple aja, kita kayak gimana caranya bikin, ini salah satu hal yang bikin saya demen banget di tiket.com karena kita di tiket tuh kita coba bikin semuanya beda kalau bisa. Karena gini, terutama kalau kita ngomong konteks bisnis, konteks marketplace gitu ya. Dunia ini tuh udah penuh banget sama semua orang. Dunia ini tuh udah penuh banget sama semua bisnis yang ada, sama semua brand gitu kan. Pertanyaannya gimana caranya orang bisa ingat kita gitu. So by the way, saya Gary ini, saya di tiket.com tuh fokusnya di CMO. So I'm the Chief Marketing Officer. Salah satu co-founder mulai dari tahun 2011. Tapi saya fokusnya di marketing. Makanya kenapa bisa dibilang I love marketing, I love gimana caranya saya bisa explore dan saya bisa kasih my brand tuh keluar sana gitu, ke customer gitu. Dan gimana cara bisa bikin brand kita beda. Karena at the end of the day, kalau ditanya, sebenarnya apa yang kita lakukan ini sebenarnya nggak terlalu spesial kok. Simple banget. Semua orang udah ngelakuin apa yang saya lakukan tuh udah lama banget, 20 puluhan tahun. Karena apa sebenarnya tiket.com tuh apa sih? Tiket.com tuh sebenarnya is a travel agent. Simple. Travel agent konsepnya udah puluhan tahun gitu kan. Orang udah traveling, udah dari mungkin bisa dibilang dari sejak mulai pesawat ada atau even before that orang udah mulai traveling, udah mulai ada konsep travel agent gitu. Tapi sebenarnya yang kita bikin beda apa gitu kan. Nah makanya kenapa sekarang pertanyaannya secara konsep nggak terlalu spesial gitu kan, cuma travel agent. Tapi pertanyaan yang paling gedenya adalah gimana cara bisa bikin travel agent yang tadinya mungkin customernya cuma orang-orang di sekitar dan juga semuanya harus offline, harus ribet ya kan. Dulu saya ingat, tahu nggak kenapa saya bisa mulai tiket.com? Itu simpel banget. Jadi saya waktu itu, saya dulu di Kanada sekitar 9 tahunan, balik ke Indonesia tahun 2010 akhir, ya kan? Terus udah gitu simpel banget nih, pas nyampe Indonesia, the first thing yang salah satu hal yang saya lakukan pertama-tama adalah saya harus traveling, harus bepergian gitu kan. Waktu itu saya masih ke Singapura. Pas saya mau ke Singapura, ya udah saya mesti beli tiketnya. Tahu nggak untuk beli tiket tahun 2011 itu kan sekitar 8,5 tahun lalu kan. Nggak terlalu lama nih. Itu tuh literally gini, jadi pagi saya harus telepon ke travel agent, tanya schedule-nya apa, habis sudah tanya schedule-nya apa, saya harus tanya juga harganya berapa, pilihan pesawatnya apa, satu. Habis itu tutup telepon, habis itu saya mulai mikir dulu, minta email dari dia, SMS dari dia, pilihannya apa, habis itu saya baru pilih, oh kira-kira yang ini deh kayaknya oke harganya. Udah gitu dikirim ke sana, saya telepon lagi atau pakai SMS atau pakai email terserah lah ya. Terus udah gitu dia balik lagi, oh maaf Pak, yang ini udah nggak available, yang ada yang ini, ya udah saya ambil yang ini. Ya udah saya mau bayar, pada saat saya mau bayar tiba-tiba dia bilang, oh maaf Pak, yang ini udah penuh, ya kan? Terus udah selesai dari kayak gitu, nggak berapa lama ya udah saya pindahin lagi, saya cari lagi pesawat yang lain, akhirnya confirm segala. Udah nih selesai kan? Habis itu yang terjadi adalah setelah saya udah pilih pesawatnya, saya harus bayar. Cara bayarnya gimana? Transfer. Transfer nunggu lagi konfirmasi dari sana kan? Udah semua nih saya udah bayar, udah transfer, udah dapat konfirmasi. Udah bisa nggak dapet tiketnya? Nggak bisa. Zaman dulu tiketnya itu harus diambil di travel agent. Atau orang travel agent kurirnya kirim ke rumah atau kantor.
Jadi untuk saya dari saya pengen beli tiket sampai akhirnya saya dapat tiketnya itu mungkin butuh waktu 6 jam. Ya kan? Sebenarnya konsepnya simpel banget. Terus saya mikir kan, bayangin ya, Indonesia itu adalah salah satu negara yang paling diberkatin sama Tuhan sih menurut saya. Karena simpelnya gini aja, kita itu ada 274 juta orang di Indonesia. 264 tapi sampai 270 jutaan orang sekarang, ya kan? Kita tuh negara populasi keempat terbesar di dunia setelah apa aja yang kemarin, China, India, Amerika, habis itu Indonesia, ya kan? Berarti artinya apa? Berarti artinya domestik kita tuh kuat sekali, domestik kita tuh kuat banget. Tapi bukan cuma gitu doang, ada yang menarik dari Indonesia dibandingin sama even China, Amerika sama India, tau nggak apa? Indonesia itu terdiri dari 17.000 pulau, right? Maksudnya apa? Berarti untuk orang di Indonesia, untuk bisa pergi dari satu tempat ke tempat lain, itu nggak bisa nyetir. Nggak bisa naik kereta. Mereka harus naik pesawat. Simpel kan? Oh berarti simpel. Kalau misalnya kita mau ngelihat negara ini maju, caranya gimana sih? Orang harus makin gampang untuk bisa berkomunikasi dan orang harus bisa makin gampang untuk bisa berpindah satu tempat ke tempat lain. Makanya apa? Infrastruktur penting. Tapi kalau misalnya saya untuk perbeli satu tiket pesawat aja butuh waktu 6 jam dan ribet dan harus niat, gimana bisa maju gitu. Jadi kalau ditanya kenapa saya waktu itu semangat banget, sebenarnya menariknya cerita saya balik ke Indonesia sebenarnya menarik sih. Mungkin saya boleh share dikit nggak apa ya? So, saya di Kanada udah lumayan lama, di sana juga udah kerja juga di sana. So saya ada komunitas saya di sana, ada gereja juga. Kerjaan di sana saya dulu kerja di IBM di Kanada, not bad, gaji juga lumayan, saya udah punya apartemen, mobil dan lain-lain, enak, ya kan? Udah lama juga tinggal sana, so everything was good. Cuman waktu itu ada satu hal yang trigger saya di tahun ke-8 saya di sana itu adalah saya waktu itu ada satu event saya bikin, pokoknya ada satu event gede gitu, terus ada banyak orang Indonesia di sana dan di sana tuh di event itu tuh disetel lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya atau lagu apa gitu ya, pokoknya lagu kebangsaan Indonesia lah ya. Tiba-tiba saya nangis. I didn't expect, saya lagi duduk gitu di sana, lagi monitor event. Saya pas dengar itu lagu, I cried gitu kan. Cried in my heart and also cried literally, nangis gitu. Kenapa? Karena saya ngerasa gini, simple. Saya selama ini dibesarkan sampai bisa saat ini, itu semua bayar pakai rupiah. Orang tua saya kerja pakai rupiah, bayar saya ke sana bisa sampai ke Kanada pakai rupiah. Tapi habis itu setelah saya istilahnya setelah saya lulus lah ya, itu kan istilahnya kan. Saya malah nggak kasih apa yang saya punya dan yang saya udah pelajarin untuk jadi balik lagi ke rupiah. In this case yang jadi dolar. Gitu kan. Pada saat zaman itu orang Indonesia yang di luar negeri tidak mau balik ke Indonesia karena nggak ngelihat ada opportunity. Right? Pada saat saya ngeliat itu simpel banget, wah ini sedih banget ini. Ini kita punya negara yang bagus banget, tapi orang-orang yang capable itu nggak mau bantu, ya kan? Jadi dari situ abis itu beneran saya cuti 3 bulan untuk ngelihat Indonesia kayak gimana karena saya udah lama nggak balik, cuman sekali balik cuman seminggu 1,5 minggu gitu doang, jadi nggak gitu ngerti. Saya juga nggak ada teman di Indonesia karena udah lama, teman SMA juga udah pada lupa semua. Balik ke Indonesia 3 bulan, misinya simple, saya cuma mau tahu di Indonesia ada opportunity atau enggak. Dan di situ ternyata saya baru realize satu hal. Selama ini orang Indonesia pengennya keluar negeri, ya kan? Tapi saya mesti kasih tahu, di luar negeri itu nggak ada opportunity. Orang Indonesia kalau keluar negeri, jadinya apa? Kerja di restoran. 90% orang Indonesia yang keluar negeri kerja di restoran. I'm not kidding. Beneran. Bisa hidup, cuman ya udah nggak ada impactnya. Biasa aja. Wah nanti saya offend orang lain gak ya? Tapi itu pendapat saya lah ya. Ya istilahnya kita boleh dong. Kita boleh dong untuk bermimpi lebih, kenapa enggak gitu kan? Kalau kita bisa ngelakuin hal yang lebih, kenapa enggak? Jadi di Indonesia ini tuh menurut saya luar biasa banget. Saking terlalu diberkatinnya, kasarnya gini, saya simpel aja. Jadi akhirnya waktu itu saya decide, wah ini di Indonesia opportunity gede.
saya benar-benar dalam waktu 3 bulan, abis itu saya decide untuk kembali ke Indonesia secara full. Saya balik lagi ke Kanada waktu itu untuk ngejual apart. Jadi hari pertama saya nyampe, hari kedua itu apartemen saya kejual. Hari ketiga mobil saya kejual. 5 hari ke depan semua isi apartemen saya kejual. Sampai kasur. Sampai saya nggak ada tempat tidur waktu itu karena jual semua gitu kan. Saya tinggal di sana hampir 9 tahun. Saya cuma tinggal sisa 4 koper yang saya bawa balik ke Jakarta. Dalam waktu 2 minggu saya resign my job. Terus udah gitu saya udah balik ke Jakarta. Jadi benar-benar cut 2 minggu balik ke Jakarta. Gitu. Kenapa? Karena saya punya saya yakin simpelnya gini lah, kalau di Indonesia kita berusaha nih, misalnya nggak berhasil, sejelek-jeleknya tuh kita nanam singkong di tanah, bisa makan, ngerti nggak maksudnya? Itu bedanya. Dan di sini tuh kita tuh sebagai orang di Indonesia, orang luar negeri tuh pengen masuk ke Indonesia tuh susah setengah mati. WNA untuk bisa berkontribusi di Indonesia itu susah banget. Karena ada banyak rulesnya. Tapi kita sebagai orang Indonesia, kita udah di sini. Pertanyaannya apa yang kita mau lakuin, ya kan? Jadi makanya kenapa saya kembali ke Indonesia, gitu. Pas udah balik ke Indonesia, banyak ide, ada banyak project yang kita mau jalanin. Baru aja saya landed di Indonesia, literally besokannya saya ditelepon project yang saya mau jalanin nggak jadi. Jadi habis itu kesannya enak kan, udah balik ke Indonesia nih. 6 bulan nganggur. 6 bulan nganggur, gak ada kerjaan. Jadi saya tiap hari yang saya lakukan adalah saya keluar, coba cari orang, ketemu orang. Ngobrol karena saya pengen ngerti kondisinya gimana Indonesia. Jadi gitu. Akhirnya sampai saya ketemu partner-partner saya ketemu waktu itu investor saya itu ketemu juga random semuanya. Saya gak ada yang kenal sebelumnya. Akhirnya jalan sampai akhirnya kita mulai beberapa hal, saya mulai beberapa startup. Saya sempat ada project juga yang kita jalanin di bank, 4 project gagal, 1 nggak dibayar, 3 perusahaan saya tutup, kita akhirnya tutup. Tapi akhirnya kita terakhir mulai 3.com, terus ternyata di situ pergerakannya lumayan, jadi akhirnya semua kita fokus di sana. So mungkin boleh next dikit, saya mau kasih satu quote yang menarik deh di sini. Itu ya, ada clicker ya? Oke. Oh pertanyaan mau kemana? Tahu nggak mau kemana? 3.com punya tagline, berarti saya marketingnya kurang nih ya. Mau kemana? Semua ada tiketnya, gitu. Iya, mau kemana? Semua ada tiketnya, gitu dong. Oke, lanjut ya. Nah pertanyaannya gini, ini mungkin a bit of marketing idea ya. Kenapa tagline saya mau kemana? Jadi waktu itu saya punya VP brand, itu dia dapat ide dari sini. Ini and I really love it. Karena kalau when we talk about business, when we talk about marketing, itu tuh ide tuh bisa datang dari mana-mana. Jadi dia waktu itu lagi di Bali, lagi di atas kapal, ya kan? Lagi di atas kapal, terus udah gitu ada orang mbak-mbak lewat. Dan habis itu intinya dia, Mbak mau kemana? Ditanya. Ya kan? Oh ya mau ke sini. Nah dari situ dia baru keinget satu hal. Zaman dulu, ingat nggak kalau ditanya apapun makanannya, minumannya, teh botol sosro. Kok bisa tahu sih? Kenapa? Karena itu adalah sesuatu yang kita pakai setiap hari. Ya kan? Apapun makanannya, minumannya, teh botol sosro. Itu tujuannya adalah untuk kita setiap kali kita ngeliat makanan, yang kita ingat minumannya harusnya teh botol sosro. Ya kan? Cuman sayang. Sekarang terlalu manis, jadi saya udah gak bisa minum teh botol sosro lagi. Jadi, tapi tetap kita masih ingat tiap kali ngeliat makanan tuh, terutama kalau di warung ya, pasti ingetnya teh botol sosro. Gimana caranya saya bisa bikin, setiap kali orang mikir mau pergi, ingatnya 3.com. Idenya sebenarnya gitu. Habis itu gara-gara ada orang nanya mau kemana, terus kayak, oh iya bener juga ya. Semua orang pasti hampir setiap harinya pasti pernah nanya mau kemana ke siapapun. Mau kemana itu kan bisa kayak mau keluar, mau kerja, mau kemana. Jadi kita coba deketin brand 3.com ini dengan kehidupan kita sehari-hari. Itu makanya kenapa akhirnya kita pilih mau kemana gitu. Oke next, boleh lanjut gak? Nah ini mungkin satu hal tadi kan saya udah share dikit ya. Kenapa saya balik ke Indonesia dan kenapa kita mulai 3.com walaupun gak gampang. Ini ada quote dari Mark Zuckerberg. Intinya sih sebenarnya
The biggest risk is not taking any risk. Dia ngomong resiko yang paling gede di dunia ini adalah pada saat kita tidak mengambil resiko sama sekali. Kenapa? Karena dunia ini berubah begitu cepatnya, ya kan? Jadi sebenarnya satu-satunya strategi yang udah pasti gagal itu adalah pada saat kita tidak mau ambil resiko. Apa yang benar di hari ini nih, formula yang benar di hari ini, besok itu mungkin udah bisa gagal gitu loh. Segitu cepatnya dunia ini berubah. Apalagi kan kalau saya kan di dunia teknologi digital kan, itu benar-benar tiap hari kita challenge-nya beda. Setiap hari itu yang saya ngobrol sama my partner, sama tim kita tuh setiap hari beda. Karena kita terus harus berubah, harus ngikutin. That's what I did. Contoh, Tiket.com itu salah satu brand yang pertama kali pakai Instagram untuk nge-push advertisingnya. Sebelumnya Instagram tuh orang cuma pakai buat foto-foto doang. Tiket.com tuh yang pertama kali kita jadi partner paling gede Instagram. Dan kita bisa kuasain Instagram dulu lumayan lama. Untuk di Instagram Story terutama. Dulu gak ada yang mau pakai Instagram Story, kita yang pertama. Another one lagi nih yang paling susah sekarang itu TikTok. TikTok gak ada yang ngeliat dari 2 tahun lalu gitu kan. Tapi kita lihat TikTok ini menarik banget nih. Terus ternyata sekarang perusahaan TikTok gede sekali di Cina. Salah satu perusahaan paling gede di China itu sekarang adalah TikTok. Namanya ByteDance, itu yang punya TikTok. Tinggal mikir sekarang gimana caranya bisa utilize ini TikTok. Caranya gimana, mau gak mau saya harus pakai. Jadi saya tiap hari ngeliatin deh tuh TikTok tuh. Walaupun kayak lama-lama enak juga tapi kok lucu ya, kok bisa kayak ngeliatin terus ya gitu kan. Enggak, ini benar-benar menarik, I mean like, saya selalu ngira enggak lah TikTok gak level lah buat saya kasarnya gitu kan. Tapi pas buka, makanya saya selalu bilang kalau orang yang ngerasa TikTok itu malu-maluin, lu install dulu deh, terus lu buka, gitu ya nggak? Bener nggak? Iya beneran, nggak bener-bener. Karena kalau saya simpelnya gini, Tiket.com kita pengen targetnya Tiket.com siapa sih? Cara bedain Tiket.com dengan brand sebelah, which is kita sebutnya Tante Loka, ya kan? Itu tuh kita bedainnya gimana? Bisa ada 2, bisa ngomong Tante Loka atau burung kecil. Ya kan? Terserah gitu kan, mau yang mana gitu. Dua-duanya bisa. Cara bedainnya gimana? Kita bedain dari cara approach kita ke customer. Si tetangga kita itu, dia approach-nya adalah, karena gini, travel atau bepergian itu tuh selalu tuh sesuatu yang sophisticated. Selalu tuh sesuatu yang kayak grand gitu, yang very luxurious, yang kayak mahal gitu. Jadi kalau diperhatiin iklannya tuh selalu yang luxury, yang kayak keren banget, itu kan keluar negeri apa gitu, rasanya mahal. Tapi kita simpel ngeliatnya gini, Indonesia itu adalah negara yang sangat muda, ya kan? Rata-rata umur orang Indonesia itu sangat produktif di bawah 30 tahun. Rata-rata umur orang Indonesia loh. Jadi kita tuh negara yang sangat muda banget umurnya, secara orang-orang yang produktif ya. Kalau gitu berarti market kita yang paling gede dan potensi market kita yang paling gede itu adalah anak-anak muda, generasi milenial atau bahkan sekarang udah mulai turun lagi, generasi Z. Kalau dulu kenapa namanya generasi milenial itu generasi Y, ya kan? Tahu nggak kenapa disebutnya generasi Y? Menurut saya, generasi Y adalah generasi yang selalu mempertanyakan segala hal. Why? Ya kan? Sok pinter maksudnya. Generasi yang sok pinter itu adalah generasi milenial. Always asking why, right? Sekarang udah ada generasi Z. Saya nggak ngerti itu generasi Z itu apa gitu kan. Generasi yang suka tidur mungkin, Z gitu. Tapi anyway, maksud saya gini sih, kita mau ngambil market yang muda. Jadi caranya adalah, dan anak muda itu problemnya orang milenial itu tuh nggak bisa fokus, gampang lupa. Kenapa? Karena bayangin ya, kalian kalau buka Instagram, kalian semua punya Instagram atau Facebook lah ya. Seberapa cepat kalian nge-scroll? Satu konten yang kalian lihat itu tuh less than 1 detik loh. Gimana caranya somehow brand saya itu kalian bisa nunggu. Bisa kasih waktu minimum 3 detik untuk ngelihat brand saya. Berarti itu benar-benar harus ada sesuatu yang beda banget. Makanya kenapa kita pilih warna biru kuning. Ya kan? Mentereng, kenapa ada bulatan kuning di tengah? Itu salah satunya supaya orang lihat bulat kuning, apapun diingatnya Tiket.com, lihat matahari kalau bisa ingatnya Tiket.com gitu. Beneran, itu plannya bener-bener gitu. Terus makanya kenapa kita punya iklan, itu semuanya tuh yang bener-bener nyebelin gitu.
Kadang-kadang awalnya nggak ada hubungannya sama sekali sama travel, habis itu tiba-tiba terakhir baru kita kasih tahu ini tuh tiket.com travel gitu. Supaya orang ngelihat, supaya orang kayak iklan kita yang paling terkenal tuh ada 2. Satu itu adalah iklan yang nenek-nenek, benar ya? Ada yang tahu ya nenek-nenek? Nenek-neneknya mungkin ada juga di sini. Itu benar-benar nenek-nenek yang kita benar-benar cari harus nenek-nenek tulen. Jadi benar-benar bukan artis atau apa. Karena kita pengennya, kenapa nenek-nenek? Orang kayak, Ger, iklan lu jelek banget. Biasa orang pakai cewek cakep gitu, ini lu pakai nenek-nenek. Nenek-nenek juga yang agak-agak lampir kan. Jadi, tahu nggak tujuannya apa? Itu ada tujuannya loh. Tujuannya adalah gini. Satu, orang ngelihat iklan, nih iklan jelek banget, kaget. Terus orang perhatiin, nih nenek-nenek mau ngapain. Pada saat dia masuk, nenek-neneknya masuknya langsung naik kuda, pegang handphone. Habis itu dia klik, sekali klik, dia langsung pindah ke Bromo. Ya kan? Itu tau gak apa? Itu artinya kita mau kasih tahu, kalau orang pakai tiket.com, gak perlu anak muda. Nenek-nenek aja sekali klik bisa pindah ke Bromo kalau pakai tiket.com. Gampang, gitu. Ya gak? Bayangin, jadi kayak maksudnya kayak hal simple kayak gini gitu. Terus udah gitu ada satu lagi iklan yang di billboard yang kita sempat bikin waktu itu adalah malu tanggal merah. Malu tanggal merah tuh ada, ya intinya ada si mbak-mbaknya nyanyi-nyanyi lah, istilahnya harusnya malu sama semut merah kan, tapi kita ganti jadi malu sama tanggal merah kalau lu nggak berani cuti, kalau lu nggak berani jalan-jalan gitu. Intinya ya kayak hal kayak gini lah. Nah anyway, mungkin boleh next dikit karena waktunya udah mau habis. Ini satu hal yang saya sharing juga, ini nggak tahu ini sangat applicable buat saya, ini sangat relevan buat saya. Dari dulu orang selalu bilang, jangan pernah taruh semua hal yang kamu punya di satu tempat. Never put all your eggs in one basket. Karena kalau misalnya sampai basketnya hancur, semua yang lu punya hilang. Setuju, gak salah sih. Gak salah. Problemnya begini, problemnya kita gak punya banyak. Saya pas balik Indonesia gak punya banyak. Terus kita berusaha untuk taruh di sini, satu taruh di sini, satu taruh di sini. Akhirnya yang terjadi, ini mostly ini anak muda, problemnya di sini. Entrepreneur, businessman, problemnya di sini pada saat pertama kali mulai. Mereka mencoba untuk lakukan terlalu banyak hal. Mereka mencoba untuk investasi waktu mereka di terlalu banyak hal. Akhirnya yang terjadi adalah tidak fokus. Saya personally sekarang invest di beberapa startup. Dan ada yang gagal, ada yang lumayan jalan. Bedanya apa? Bedanya adalah di foundernya. Orang yang fokus itu walaupun awalnya susah, tapi akhirnya dia ketemu titik terang. Tapi orang yang selalu mencoba untuk banyak hal, ujung-ujungnya benar-benar nggak ada yang jadi. Right? Nah makanya kenapa kalau saya bilang gini, nggak apa-apa taruh semua telur lu atau apa yang lu punya ke satu tempat. Kayak saya taruh semuanya ke tiket.com, beneran. Pada saat saya mulai tiket.com bener-bener semua waktu, duit, semua lah istilahnya kalau tiket.com gagal ya udah saya mulai lagi dari nol. Bener-bener waktu itu. Balik Indo bener-bener mulai tiket.com tuh bener-bener taruh semua di sana. Nggak pikir yang lain lagi. Jadi artinya pada saat yang penting adalah nggak apa-apa lu taruh semua di satu tempat selama kita yang kontrol apa yang terjadi di tempat tersebut. Gitu. Yang bego adalah udah taruh semua di satu tempat, habis itu kita kasih ke orang tempatnya. Ngerti maksudnya ya? Kita biarin orang lain untuk kontrol apa yang kita punya, itu problemnya. Right? Tapi kalau misalnya, ya ini semua yang gue punya cuman 3 biji nih telurnya. Aku taruh di satu keranjang, aku yang bawa keranjangnya kemana. Gini, pada saat akhirnya sukses, kita jadi belajar, oh bagus, karena kita fokus. Tapi pada saat keranjangnya jatuh dan pecah, kita juga tahu kenapa keranjangnya pecah, karena kita yang pegang. Jadi nextnya selanjutnya, kita pastikan supaya jangan sampai kita lakukan hal yang sama. Itu menurut saya gitu kan. Maklum karena kan yang kita punya gak banyak. Kalau kita udah miliuner dan lain-lain, wah oke lah taruh di mana-mana gitu kan. Masalahnya kan kita rata-rata orang kita nggak punya banyak hal gitu loh. Yang penting fokus terutama ya kita masih muda ya. Next lanjut. Ini menarik banget. Kita kalau dilihat nih, kita mulai tahun 2011. Nggak kelihatan malah karena terlalu kecil. 2011 itu benar-benar kita selama 3 tahun pertama itu benar-benar nggak ada transaksi. Sampai tahun 2013. Itu tuh dulu saya di tiket.com kita tuh bikin bell. Setiap kali ada transaksi yang masuk, secara otomatis speaker di kantor kita akan bunyi lagu. Waktu itu masih zaman-zamannya ada Yahoo Messenger, jadi kita pakai Yahoo gitu. Jadi setiap kali ada transaksi di tiket.com ada yang bunyi Yahoo gitu. Terus semua tepuk tangan satu kantor. Ya kan?
3 tahun tuh. Nah mulai masuk tahun 2013-2014 akhirnya kita matiin. Karena berisik. Iya. Setiap jam, setiap menit gitu kan. Di tahun 2017, jadi akhirnya kita boom. Jadi kalau ditanya sebenarnya kita baru benar-benar bisa confident sama bisnistika.com itu di tahun 2016. Sebelumnya itu susah gitu. Benar-benar. Jadi maksudnya gini, untuk tiket.com bisa kayak sekarang itu butuh waktu 5 tahun untuk kita deg-degan. Deg-degan benar-benar deg-degan nih ya, kayak istilahnya tahun 2017 itu saya cerita. Januari 2017 kita meeting semua direktur. Terus udah gitu kita simpelnya kayak gini. Ya kita cuma punya duit sekian. Kita cuma bisa bayar gaji 1 bulan Februari. Habis itu gak ada lagi. Gimana nih? Kita udah cari investor dan lain-lain gak bisa. Itu tahun 2017 Februari, 2000 Januari itu. Habis itu ya, again thank God. Kalau misalnya ditanya, ya ini kan karena settingnya kita harus pakai ayat dong ya. Jadi baru bisa mantep ya. Saya punya ayat favorit itu di Roma 8 ayat 28. Rata-rata kalau yang kenal saya pasti tahu ini, karena aku pasti share. Jadi nih aku bacain Roma 8 ayat 28, I think it's amazing. Dan tapi problemnya orang kadang-kadang pakai ayat ini untuk sekedar lewat. Tapi kalau misalnya kita benar-benar take it into our hearts, ini benar-benar bisa jadi pedoman hidup. Roma 8 ayat 28 bunyinya gini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Orang biasanya cuman bacanya adalah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Pertanyaan saya gini, untuk mendatangkan kebaikan gitu ya. Maksudnya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu itu apa sih? Kita selalu mikir Allah itu kalau bekerja itu selalu yang bagus-bagus. Ya kan? Oh kita diberkati, wah bagus, kita sukses, oh kita berhasil. Berarti artinya Allah turut bekerja. Tapi kalau misalnya kita nggak sukses, kita gagal, kita problematik, keluarga kita problem, bisnis kita problem, kita bilangnya Tuhan jahat. Allah nggak bekerja nih. Tapi ayatnya yang dia bilang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu itu artinya dari yang bagus sampai yang jelek juga. Ngerti maksudnya nggak? Allah tuh kagak milih-milih. Kalau kita udah dalam Kristus, yang membedakan adalah kita harus tahu hidup kita di dalam Tuhan. Dan Allah turut bekerja di setiap hal yang kita jalanin. Mau itu menurut mata kita itu jelek, tapi Tuhan bekerja. Right? Tapi yang paling keren adalah Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tujuannya Tuhan itu selalu baik. Itu yang paling kita harus tahu. Jadi kadang-kadang pada saat kita jalanin, saya waktu itu di tahun 2016, kita mikir juga kan. Karyawan waktu itu ada sekitar hampir 200, 190-an. Tahun 2017 awal. Bulan depan bisa tutup tuh. Yang saya mikir tuh cuma satu, ini gimana keluarga dari karyawan saya. Mikir juga kadang-kadang, gila nih jadi kita selama ini lakuin kerja keras selama 6 tahun gak ada hasilnya. Stres loh. Yang bikin stres tuh bukan karena tiket.com harus tutup, yang bikin stres adalah karena saya mikirin ini orang-orang gimana hidupnya gitu kan. 200-an orang ini. Stres. Tapi itu Tuhan luar biasa. Saya dari desperate gitu, saya ketemu sama satu orang, cuma satu orang doang, sama satu grup. Terus udah gitu beneran gak bohong, minggu depannya saya diminta presentasi di boardnya. Dalam waktu kurang dari sebulan, langsung dapat penawaran, kita mau masuk tiket.com. Dan jumlahnya gede, kita akhirnya grup ini mau beli tiket.com. Dalam waktu 3 bulan, dealnya selesai dan bahkan sebelum itu kita dapat pinjaman dari grup ini juga. Yang cukup gede, jadi akhirnya kita bisa jalan continue. Dari 2016-2017 itu, setelah itu terjadi, baru akhirnya 2017 itu kan saat-saat dimana kita udah mau tutup tuh. Tapi justru 2017 itu jadi titik balik kita yang benar-benar bikin kita tuh jadi kayak sekarang. Kalau ditanya, orang tahu tiket.com itu baru 2,5 tahun. Sebelum tahun 2017 orang nggak tahu tiket.com. In general orang ngerasa kayak ini ya udahlah nih brand apalah gitu kan. Nggak gitu ngerti, nggak gitu tahu. Kalau kalian notice, you guys pasti most of you guys tahu tiket.com setelah tahun 2017. Pada saat tahun itu kita harus tutup. Januari, Februari. But yet
Makanya itu, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tapi ada nextnya lagi loh. Bagi mereka yang mengasihi Dia. The question is, pertanyaan balik buat ke kita adalah, apakah kita mengasihi Kristus? Atau apakah kita selama ini ngelihat gereja dan kita selama ini ngelihat Kristus sebagai kita punya dukun? Kita butuh Tuhan kenapa? Karena kalau lagi gue susah, gue bisa perlu doa dan gue butuh ada orang yang bantuin gue. Karena gue butuh suatu tempat atau suatu figur di mana gue bisa minta tolong. Ya kan? Kita kan kalau orang Kristen doa tuh paling keren loh. Doanya kita tuh nyuruh-nyuruh Tuhan. Ya kan? Tuhan sembuhkan. Tuhan bikin jadi sukses. Tuhan, saya butuh duit. Tuhan kirim mobil. Kita jadi bosnya Tuhan kalau kita lagi doa. Dan mungkin di sini ya kita coba doa kita mungkin kita rubah dikit gitu. Kita kayak, Tuhan, I want to do my best. Saya mau lakukan hal yang terbaik, tapi biar rencana Engkau yang terbaik yang terjadi. Karena rencana Engkau adalah rencana yang terbaik. Walaupun belum tentu di mata gua itu yang baik. Right? Dan terakhir yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Right? So, 2018, 2019. Di 2019 sekarang karyawan kita 850 orang. Belum termasuk yang customer service itu ada 500. Jadi total ada sekitar 1.300. Yang paling amazing adalah dari segi omset, saya nggak bisa share detailnya. Cuman udah beberapa billion dollar, beberapa miliar dolar US. Miliar dolar, bukan ratusan juta. Jadi kadang-kadang orang nanya, udah unicorn belum sih? Menurut kita nggak penting status unicorn. Kenapa? Karena yang lebih penting adalah apakah bisnis ini benar-benar real bisnis? Apakah ini sesuatu hal yang bukan cuma mimpi? Mentor saya di bisnis selalu bilang, Ger, kamu hati-hati dengan yang namanya bisnis mimpi. Bisnis mimpi adalah bisnis yang kita mengharapkan orang lain suatu saat bisa membeli perusahaan kita. Atau membeli apapun yang kita jalankan dan kita dapat duitnya gitu. Tapi harusnya kita pada saat kita lakukan bisnis kita harus mikirin ini tuh duit bisa ada hasilnya enggak, ada profitnya enggak, ya kan? Sebesar apa marketnya gitu. Dan di tika.com kita percaya banget kalau ini adalah bisnis yang tepat. Kenapa? Karena kita tahu online travel di seluruh dunia sebelum kita mulai tika.com kita research a bit dan kita sampai sekarang masih research terus. Kita tahu online travel di seluruh dunia itu adalah bisnis online yang paling profitable di seluruh dunia adalah online travel. Ya, di semua market. Mau itu di Cina, mau itu di US, mau itu di Eropa. Jadi kita percaya banget, tika.com bisnis modelnya udah paling benar. Jadi kalau ditanya simple gitu kan. Saya nggak jawab, saya bilang ya kita secara omset udah beberapa billion rupiah. Secara revenue udah beberapa ratus juta dolar. Right? Jadi it's big gitu kan. Tapi ini bukan duit saya ya, by the way nih. Jadi kalau ada orang pajak, kalau ada orang apa dengerin, please ini tika.com. Gitu. Kita tika.com udah dari sejak awal dijalankan. Mungkin bisa dibilang kita tika.com satu-satunya perusahaan yang sudah fully audited 100% dengan salah satu public accountant yang paling gede di dunia. Kita udah 5 tahun terakhir semua audited semua. Pajak kita bayar dari hari pertama. Kita nggak pernah ada main-main sama sekali. Karena dulu thankfully saya punya angel investor, my first mentor di bisnis di Indonesia. Itu dulu anak Tuhan. Dia dari awal udah bilang, susah di Indonesia untuk jadi putih atau hitam. Kasarnya gitu. Paling gampang jadi abu-abu. Bener sih. Tapi at least minimum kita decide yang sifatnya prinsip kita nggak boleh lewatin. Jadi kita ada beberapa prinsip dasar. Kayak contoh gitu, kita punya ini ke pemerintah kita harus jalanin semua. Makanya kenapa kita pemerintah nggak pernah ada masalah. Ya kan? So, next lagi saya cuma ada waktu 3 menit. Lanjut. Ini menarik, saya cuma ngomong sedikit doang. Saya demen banget sama yang namanya Henry Ford. Henry Ford ini salah satu, istilahnya saya banyak belajar lah dari ini orang. Henry Ford obviously yang bikin Ford, mobil. Dia yang pertama kali bisa bikin commercial auto car. Dia ngomong gini, if I had asked people what they wanted, they would have said faster horses. Maksudnya apa? Kalau jadi ingat ya, zaman dulu tuh belum ada mobil, oke? Kalau misalnya dia nanya ke orang-orang, kalian tuh maunya apa sih supaya bisa pergi dari A ke B lebih cepat? Oh iya saya maunya kudanya lebih cepat. Saya mau kuda yang lebih cepat, gimana caranya? Saya maunya kuda yang lebih cepat. Jadi intinya gini, kadang-kadang
Jadi kalau misalnya dia dengerin semua orang ini, akhirnya dia gak akan pernah bikin mobil. Kita mungkin sampai sekarang di luar kita masih mungkin bakal ada kuda-kuda masih tetap. Cuma kudanya mungkin lebih cepat gitu. Intinya adalah sometimes yes kita dengerin orang lain, dengerin banyak orang. It's true. Tapi itu kita lihat sebagai pembelajaran tapi kita harus bisa berinovasi. Tiket.com dulu pertama kali kita mulai orang bilang, Ger lu sih gila juga ya sama partner-partner saya. Travel agent di Indonesia tuh udah gede sekali dan itu sudah menguasai seluruh market di Indonesia. Kamu gak akan bisa kerjasama sama maskapai. Bener loh, kita 4 tahun gak bisa kerjasama sama maskapai. Pesawat terbang, airline gak ada yang mau buka inventory mereka ke kita dan bahkan kita gak bisa jadi agennya mereka. Gak bisa, kita ketok pintu. Saya sama salah satu maskapai paling gede di Indonesia sekarang, ketok pintu 4 tahun untuk akhirnya bisa actually jualan. Right? Tapi kita tetap, karena kita ngerasa ini apa yang customer butuhin. Jadi pertanyaannya adalah, kita fokus di problemnya. Right? Problemnya adalah ini orang susah nih mau beli tiket pesawat. Ya kita coba untuk beresin itu. Right? Dengan cara, ya ini salah satu caranya adalah online, bikin semua jadi satu, gampang. Jadi mungkin kalau sekarang kita nggak bisa kepikiran ya. 2011 tuh dulu cara beli tiket gimana kan. Karena udah gampang gitu sekarang. Ini saya mau kasih tahu satu hal. Tiket.com bedanya apa? Tiket.com itu adalah pionir online travel pertama di Indonesia. Kita yang juga pionir yang bikin kalian semua bisa beli tiket pesawat online. Itu tiket.com, kita yang ketok-ketok semua airline. Yang bisa bikin kita bisa beli tiket kereta api online. Itu kita waktu itu ketemu sama Pak Jonan. And then Pak Jonan nanya, tiket.com kalian punya ide nggak buat kereta api Indonesia? Pak, copy paste kereta api India aja. Mereka udah jualan online. Kita waktu itu jadi agen pertamanya kereta api Indonesia yang jualan tiket online. Kita yang pelan-pelan akhirnya rubah semua sekarang kereta api online. Ya kan? Car rental, sewa mobil juga sama. Event, konser juga sama. Dulu, kalau kalian ingat 2010, 2011, 2012, orang mau beli konser itu ngantri. Ngantri, ada yang namanya Ibu Dibyo. Kalau yang tahu berarti umurnya lumayan. Ngantri itu. Atau ngantri di rumahnya siapa waktu itu kan. Nah harus ngantri. Sekarang udah nggak ada. Kita jualan, kemarin terakhir yang lumayan heboh itu, apa tuh ya? EXO, Blackpink, whatever gitu kan. Banyak orang K-pop kayak di sini. Itu kita jual kayak terakhir HITC, Heads in the Clouds, 88 Rising, Nicky, Brian, Rich Brian dan lain-lain. Itu 10.000 tiket dalam waktu kayak berapa ya? 5 menit, 6 menit gitu. So it's simple. Kita setiap hari sekarang prosesnya sekitar 50.000 tiket every day. Kayak this kind of volume tuh gak akan pernah bisa kalau kita gak pernah masuk ke online. Karena online itu adalah platform, dia tuh yang enabler gitu. Jadi makanya kenapa kita masuk sana. Oke, next, quickly aja ya. Nah, tapi mungkin saya bisa tutup di sini lah. The best motivations are the ones you experience, not listen. Banyak orang tuh yang demen banget dimotivated, dikasih motivasi. Makanya orang tuh demen banget datang ke seminar, orang demen banget datang ke gereja. Kenapa? Karena mereka suka banget kalau dikasih motivasi. Bagus sih, saya nggak bilang itu jelek. I think it's very good. Tapi sebenarnya motivasi yang paling bagus itu adalah pada saat kita jalanin. Tiket.com gak akan pernah ada kalau saya sebelumnya gak gagal saya bikin beberapa startup sebelumnya. Gitu loh. Itu gak akan pernah ada Tiket.com kalau kita gak jalanin, kalau kita gak mulai. Jadi sebenarnya pertanyaannya sih simple. Istilahnya stop always dengerin, mau kitanya selalu pengennya dikasih makan. Kita mulai harus coba. Kadang-kadang gagal dikit sana sini, kadang-kadang gak apa-apa. Karena itu justru malah bagus buat kita ke depannya. Saya gak akan bisa sharing gini. Kalau misalnya dulu saya gak pernah ada problem gitu kan istilahnya. Jadi sebenarnya kalau orang lihat Tiket.com sekarang, wah oke ya udah tahu brandnya, sering lihat di airport lah apa dan lain-lain. Kalau sekarang sih emang gampang ngomong ya. Tapi pertanyaannya, kalau kalian tahu 6 tahun pertama kita jalanin Tiket.com, kalian bahkan gak akan mau join di perusahaannya. Karena benar-benar ngeri loh. Benar-benar ngeri kapanpun bisa tutup dan asetnya 0. Perusahaannya asetnya 0. Bayangin karyawan udah punya 200 orang, asetnya 0. Kalau bangkrut, bangkrut bener tuh. Bangkrut, tutup, mulai dari 0 tuh. Semua yang 6 tahun terakhir hilang.
selesai. Ya itu resiko yang kita harus jalanin ya. Cuman ya thankfully ya pasti kan kita, mungkin satu hal yang paling membedakan sih gue rasa, kita sebagai orang Kristen, especially when we know God, kita tahu Tuhan Yesus, tuh salah satu yang bedain adalah wisdom, hikmat. Hikmat tuh yang benar-benar bisa bikin kita beda di luar sana. Aku ngelihat banyak banget, saya ngelihat banyak banget experience di mana hikmatnya antara orang yang kenal Tuhan dan istilah yang lain, itu bisa beda sekali. Dan bukan cuma gitu, percaya nggak percaya, hokinya tuh emang lebih gede gitu loh. Hokinya bukan karena kita ya, mungkin karena Tuhan, again gitu, hal yang harusnya salah, tapi ternyata sama Tuhan tuh bisa dibikin jadi benar gitu. Hal-hal yang kita rasa, aduh ini decision yang salah nih gitu kan, tapi Tuhan bisa bikin benar. Right? Nah hal kayak gini sih nggak akan bisa kalau bukan karena campur tangan Tuhan. So mungkin secara garis besar, aku share dikit mengenai tiket dan a bit of my experience. Mungkin abis itu kita bisa ngobrol-ngobrol bareng, right? Sorry mungkin kalau boleh coba next deh, ada yang menarik lagi nggak ya? Tapi kalau nggak ya udah. Oh iya terakhir udah, mau kemana? Semua ada tiketnya gitu. Coba sekali lagi, mau kemana? Semua ada tiketnya. Karena ini sebenarnya karena saya kan digaji untuk make sure saya masih ngiklan. Jadi saya dimanapun saya berada saya harus tetap ngiklan gitu loh. Kan title saya kan Chief Marketing. Jadi kemana-mana harus jualan. So I think itu doang. Thank you so much semuanya ya. Let's talk, ngobrol. Right. Oke, luar biasa. Diberkati nggak semua? Udah pada mau tanya nggak? Udah nggak tahan tanya ya? Oke, puji Tuhan. Kita semua diberkati. Thank you so much. Gary, silakan duduk. Oh iya, thank you. Mungkin bisa diambilin air minum dulu nih. Boleh deh. Oke, go ahead. Right. Thank you, Pastor. Oke, saya ada kesempatan yang paling baik untuk saya ingin bertanya dulu. Ada beberapa pertanyaan. Jadi teman-teman yang ada di sini silakan siapin pertanyaan. Juga Anda yang menyaksikan secara online, Anda boleh langsung ketik. Nanti kami akan menjawab. Nanti saya akan sampaikan kepada CEO dan CEO akan menjawabnya untuk Anda. Ya, menarik banget. Mau kemana? Jadi itu gimana caranya pada waktu gini bertahan dalam waktu 3 tahun itu kan nggak gampang. Kadang-kadang di zaman seperti ini kita udah gagal setahun, 2 tahun tuh udah mau nyerah. Tapi tadi Gary cerita bahwa kalian bertahan bukan cuma 3 tahun tapi 5 tahun ya. 5 tahun setengah. 5 tahun setengah ya. So apa yang membuat Gary dan tim dan teman-teman yang ada di sana waktu itu not giving up gitu? Jadi kita tuh punya satu konsep yang cukup menarik. Dan saya belajar ini cukup menarik sih. If you want to fail, fail fast. Kalau misalnya kita mau gagal, kalau bisa gagalnya lebih cepat. Jadi nggak bisa habisin waktu. Ngerti nggak maksudnya? Makanya kenapa sebenarnya tiket.com tuh baru story yang setelahnya gitu loh. Nah sebelumnya ini kita ada banyak yang kita akhirnya kan gagal tuh. Yeah. Sambil jalan tuh. Tapi beberapa kita harus cepat decide-nya ini sesuatu yang oke nggak. Kalau misalnya kita memang ada kemungkinan gagal, mendingan lebih cepat gitu loh kasarnya gitu. Nah di tiket.com ini menariknya gini, kenapa kita tetap berusaha? Karena setelah belajar dari kegagalan-kegagalan sebelumnya, yang kita notice adalah sebelum-sebelumnya tuh apa yang kita bikin itu, bisnis ataupun kesempatan yang kita coba bikin sebelumnya itu adalah semua project impian. Jadi kayak, oh menurut saya kayaknya bisa kayak gini, menurut saya nih harusnya begini. Jadi kita bikin deh nih solusinya begini. Padahal sebenarnya ternyata yang market butuhin, yang customer butuhin ternyata beda. Nah kalau tiket.com itu kita mulai dari problem. Di Indonesia problemnya itu benar-benar gede sekali soal untuk transportasi. Yeah. Dan menurut kita itu selama problemnya sama, kita kan mencoba untuk solve this problem nih, gimana caranya supaya orang Indonesia lebih gampang untuk mereka bepergian dan lain-lain. Selama kita fokusnya di problem yang sama, cara melakukannya bisa berubah-berubah. Jadi kalau ditanya tiket.com, itu selama 5 tahun itu kenapa kita bisa survive atau kenapa kita tetap jalanin? Karena kita during those 5 years, kita tuh melakukan perubahan yang sering banget di setiap tahunnya. Misalnya apa? Misalnya contoh, kita kan pengennya jualan tiket pesawat dong. Ya kan, kita pengen jual tiket pesawat. Pesawatnya nggak ada yang mau. Akhirnya gimana? Akhirnya kita jualan tiket konser dulu. Aneh kan, jauh banget kan? Wow. Pertanyaannya kenapa tiket konser? Ya dong. Karena dulu kita nggak punya duit buat marketing. Kalau kita tiket konser, kita bikin sistemnya,
kita cuma tinggal kerjasama sama salah satu promotor untuk jualan konser, satu konser. Habis itu yang akan iklanin tiket.com itu bukan kita, yang akan iklanin tiket.com adalah promotor yang bikin eventnya. Di radio tiba-tiba akan keluar, oh ya tiket sekarang misalnya tiket konser K-pop apa gitu kan. Tiket Big Bang waktu itu. K-pop Big Bang bisa dibeli sekarang di tiket.com. Jadi orang mulai dengar tiket.com gitu kan, dan kita nggak perlu keluar duit dan kita malah dapat duit. Udah gitu akhirnya pesawat pasti nggak mau, akhirnya kita mulai dari hotel. Ya kan? Hotel mulai jalan pelan-pelan sambil kita mulai pesawat. Pesawat mulai satu, belum semua, akhirnya kita coba approach ke yang lain, waktu itu kereta. Tapi kita tahu nih semua yang kita lakukan ini semuanya adalah untuk solve atau untuk menyelesaikan problem yang gede banget di Indonesia ini, yang itu tadi itu. Jadi kita lakukan tuh semua sebenarnya untuk nyelesain problem yang itu tetap sama. Cuman cara kita approach ke sana itu mungkin nggak langsung highway straight langsung begini. Mungkin harus ke kiri atau ke kanan. Nah selama 5 tahun jadi itu. Jadi fleksibel maksudnya. Jadi fleksibel, iya. Tahun kedua kemudian tantangan apa yang? Tahun kedua itu terus tahun kedua, tahun ketiga itu kita baru masuk kereta api. Kira-kira setelah tahun ketiga itu baru akhirnya pesawat kita mulai take off, baru mulai lumayan. I see. Jadi kita mulai tahun 1, 2, 3 itu kayak benar-benar flat. Tahun ketiga itu kita sebenarnya breakthrough-nya itu amazing sih. Karena lebaran. Jadi gini, zaman dulu itu kalau lebaran orang tuh kesian banget loh. Orang tuh harus tidur di stasiun. Betul. Untuk bisa dapetin tiket kereta. Itu terjadi puluhan tahun di Indonesia. Saya ngeliat itu tuh sedih banget gitu loh. Kayak orang mau lebaran kasarnya kan itu kan sesuatu yang besar ya. Dan sesuatu yang kayak istilahnya spiritual gitu kan buat mereka gitu. Tapi orang untuk dapetin tiketnya harus ditipu. Harus sampai nginep di stasiun, harus kayak istilahnya aduh macam-macam deh ribet banget. Gitu. Copet lah dan lain-lain, ditipu dan lain-lain lah. Jadi akhirnya yaudah kita come up with the online ticketing, kita kerjasama sama Kereta Api Indonesia. Mulai di sana kita mulai expose dan Kereta Api Indonesianya yang bilang mulai sekarang tiket kereta api bisa dibeli juga di online. Nah pada saat itu booming. I see. Orang mulai kayak coba karena kan stres banget zaman dulu tuh untuk dapetin tiket lebaran tuh stres banget. Setelah itu bener-bener ya, mulai tahun depannya 2014 itu udah gak ada lagi yang tidur di stasiun. Dalam waktu setahun dong loh. I see. Udah gak ada lagi, sekarang mana ada yang tidur di stasiun untuk dapetin tiket kereta. Gak ada. Kemarin saya baru jualan tiket lebaran seminggu yang lalu. Gak ada yang heboh. Semuanya oke, gitu kan. Wow. Jadi hal kayak gini tuh benar-benar kita merubah, itu tuh merubah Indonesia loh. Makanya aku percaya satu reason kenapa saya balik ke Indonesia. Karena saya waktu itu Tuhan bilang gini, Ger, kamu di Kanada enak banget, your life will be good, kehidupan kamu pasti oke. Tapi satu hal, kalau kamu balik ke Indonesia, Tuhan bisa pakai kehidupan kamu untuk bikin perubahan, untuk bikin impact ke seluruh Indonesia. Pertanyaan adalah kamu mau bikin impact ke sekeliling lu doang, ke teman-teman lu doang, atau lu berani untuk ke Indonesia dan lu bikin impact yang jauh lebih gede untuk ke ribuan, ratusan, dan bahkan jutaan orang. Ya kan kita pengennya kan kalau bisa, saya demen banget, I think kalau misal dipilih, saya selalu pilih impact. Kalau bisa lakukan impact yang lebih gede, saya bakal pilih itu. Makanya kenapa saya balik ke Indonesia dengan impian suatu saat bisa bikin impact, bisa bikin dampak lah ya, dampak ke orang yang sangat banyak di Indonesia. Padahal mungkin kita lebih lama tinggal di Indonesia daripada dia ya, betul nggak? Tapi kenapa kita nggak mikir untuk buat perusahaan travel online kayak dia, dan kenapa dia gitu? Bertahun-tahun yang silam saya pengen loh buka perusahaan travel, bukan online, konvensional waktu itu sekitar mungkin di awal tahun 2000 gitu ya. Nggak kepikir aja gitu ya untuk buat secara online. Lu berarti tiket.com ini lebih dahulu daripada perusahaan sebelah? Iya, jadi kita tuh 6 bulan lebih cepat dan bahkan itu sebenarnya founder yang perusahaan sebelah tuh sempat ngobrol sama saya setelah kita mulai. Gitu. Jadi ya interesting lah sebenarnya. Tapi sebenarnya ada another story yang lebih menarik lagi lah untuk dibahas antara kalau mengenai kompetisi itu kita udah ngalamin so many things. Jadi awalnya yang tiket.com di atasnya, awalnya si Tante Loka tuh di sini. Terus udah gitu mereka akhirnya mereka tuh ngelewatin kita gitu kan. Pada saat mereka ngelewatin kita tuh rasanya sedih banget karena kita tiap hari itu ngecek sales. Jadi kita tiap hari ngecek ini makin lama salesnya makin dekat sampai akhirnya lewat. Very interesting. Kenapa? Karena duit. Mereka open buat investor dari luar. Tiket.com dulu kita nggak bisa karena ada satu dan lain hal. Gitu. I see. Good. Kita berikan dulu kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Yep.
Oke, saya mau kasih kesempatan teman-teman yang ada di sini, yang ada di Storehouse untuk boleh bertanya. Adakah yang daripada jemaat sekalian atau teman-teman yang ada di sini mau bertanya? Oke, yang sebelah kanan dulu nih, tolong dibantu mic-nya. Ya guys, paling semangat tuh. Ya, oke. Silakan. Selamat malam Kak. Ya, Kak Geri. Thank you loh dipanggil kakak. Bagus. Ya. Perkenalkan nama saya Laura Garin Samosir. Saya ingin bertanya sama Kakak, perkembangan teknologi membuat pertumbuhan perusahaan travel online semakin banyak. Bagaimana kiat Kakak mengatasi segala persaingan tersebut? Terima kasih. Ya, silakan jawab. So, iya, ini pertanyaan, ini menarik loh. Jangan-jangan dia wartawan nih, karena ini pertanyaan wartawan biasanya kayak gitu. So anyway, thank you banget, itu pertanyaan bagus. Semua orang nanya gitu sih. Rata-rata orang tuh takut banget sama kompetisi, right? Dalam bisnis terutama tuh orang tuh biasanya pertanyaan yang ditanya setiap kali saya ada event, saya nggak bohong. Pertanyaan yang ditanya pertama kali selalu ada mengenai kompetisi. Apa yang membedakan Anda dari kompetisi? Gimana caranya Anda bertanding dengan kompetisi? Gimana caranya Anda bisa survive gitu dalam kompetisi? I think it's a great question. I think itu pertanyaan yang bagus banget. Tapi satu hal kalau saya approach-nya beda. Setelah jalanin tiket.com selama ini, saya realize satu hal. Tiket.com bisa sampai sebesar ini, dan bukan cuma gitu doang. Online travel industri online travel bisa sampai sebesar ini, itu karena adanya kompetisi. Kalau misalnya nggak ada si tetangga saya itu, dan saya nggak benci sama mereka ya. And in fact itu si foundernya itu tetanggaan sama saya 5 tahun. Dan to be honest, saya banyak belajar dari perusahaan mereka. Sebenarnya nih, justru malah yang harus berterima kasih kalau ada kompetisi tau gak siapa? Customer. Kalau misalnya nggak ada kompetisi, misalnya tiket.com sendirian nih jalan gitu kan. Wah kalian sih akan saya ngambil cuan banyak banget. Saya enak sendiri. Iya, saya enak sendiri gitu. Saya akan naikin harganya, komisi saya ambil tinggi gitu kan. Terus saya punya produk, saya punya apps juga nggak akan saya maintain terlalu banyak, biarin aja gitu kan. Butuh orang nggak punya pilihan. Tapi dengan ada kompetisi, akhirnya kita harus selalu bersaing dan harus selalu menjadi lebih baik. Nah menurut saya justru malah sebenarnya gini, cara kita ngeliat kompetisi itu jangan lihat mereka sebagai threat. Tapi ngelihat mereka itu sebagai ancaman, jangan lihat mereka sebagai ancaman, tapi ngelihat sebagai tantangan. Karena beda loh, ancaman dan tantangan tuh beda banget. Kalau ancaman itu lu akan selalu takut, oke ini saya harus ngapain lagi. Tapi kalau tantangan, wah kalau dia bisa kayak gitu, kenapa kita nggak bisa lebih baik? Di tiket.com kita setiap harinya itu kita punya tim khusus yang untuk memonitor apa yang lawan itu lagi lakuin hari itu. Beneran, dan kita punya historinya detail sekali. Lalu kalau udah tahu lawan apa yang mereka lakuin, lalu what's your Kita harus bikin yang response? lebih bagus. I see. Dari banyak hal, satu dari segi promosi, satu lagi dari segi produk, satu lagi dari segi harga. Harga itu kita setiap hari monitor airline mana, rute mana, jam mana yang kita lebih mahal. Hotel kita itu ada total 18.000 hotel plus sama jutaan hotel di seluruh dunia, itu kita monitor tiap hari. Maksudnya gitu ya, jadi ngerti ya, jadi intinya itu sebenarnya kalau kita ngelihatnya cara kita berkompetisi adalah kita harus tahu posisi kita di market gimana, harus tahu banget, kita harus deket banget dengan lawan itu, justru kita harus deketin. Karena kita harus tahu mereka gimana nih bentuk binatangnya, bentuknya gimana nih, untuk kita bisa jadi lebih bagus. Tapi kalau saya selalu ngelihat kompetisi itu sebagai tantangan. Jadi kalau orang bilang tuh, terutama timnya saya tuh, kita tuh bahasa kerennya tuh kiasu, ada yang tahu kiasu gak? Ya. Kalau orang Singapura tahu, jadi kenapa Singapura tuh bisa maju banget kayak sekarang? Karena orangnya kiasu semua. Kiasu tuh sebenarnya bahasa Indonesia adalah nggak mau kalah. Ya kan? Nggak mau kalah. Pernah nggak pas mau ngantre gitu kan? Barengan nih dateng ya. Terus diinjek deh kakinya gitu kan. Untuk bisa di depan. Nggak apa-apa gitu. Ya kenapa nggak? Injek orang kan nggak berdosa kan? Nggak masalah gitu selama itu orang nggak mati gitu kan. Nggak apa, I mean like kita harus lebih pinter loh. Kita emang harus lebih pinter. Kita di strategi marketing, strategi komersil kita, banyak deal dan banyak hal. Contoh paling simpel saya kasih contoh gini. Kalian kalau ke gedung mall atau gedung-gedung perkantoran, itu ada lift dan di dalamnya tuh ada TV. Pernah ada lihat? Betul. Pernah ada yang lihat ada iklan tiket.com di situ? Kalau yang kerja kantoran pasti sering lihat. Yeah. Pernah ada yang lihat iklan si tante loka di situ? Nggak pernah. Kenapa? Karena kita adalah brand pertama yang masukin iklan kita di lift itu. Terus kita bilang,
lu kalau mau dapat deal paling gede dari gua ambil semua inventory lu, tapi eksklusif. Tutup buat kompetitor kita gitu. Jadi sebelum mereka bisa masuk sana, kita tutup dulu. Gitu. Airport juga sama, kita brand pertama yang masuk. Kita tutup dulu. Kalau yang tahu sekarang Tiket.com kita punya airport lounge, kita punya lounge sekarang. Kita punya lounge di 10 airport. Itu Tiket.com yang pertama juga. Dan kenapa kita lakuin itu? Karena pada saat kita masuk airport lounge, kita eksklusif juga. Jadi tetangga kita nggak bisa bikin. Yang tadinya kita cuma main di iklan, sekarang beda. Tiket.com kita punya lounge di airport. Jadi kalau lu beli dari Tiket.com lu bisa masuk lounge ya. Kalau lu beli dari tetangga nggak bisa. Ya kan? Berarti Belum iya. Mesti beli di Tiket.com tuh harus. Itu mungkin ada ayatnya. Nanti saya cari. Harus membantu sesama yang seiman gitu ada nggak? Nggak ada ya? Berarti nanti tiketnya Pastor Daniel mulai hari ini mesti di endorse nih sama Tiket.com nih ya. Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju ya? Tos dulu bro. Oke. Alright. Oke, ada pertanyaan lagi yang lain? Silakan. Oke, yang menarik. Oke, silakan berdiri. Kami. Ya, selamat malam. Saya Roni. Halo Kak. Saya mau nanya, jadi gini. Saya juga setahun setengah ini kan juga sedang berbisnis gitu. Jadi saya pengen tanya, yang namanya bisnis itu kan berawal dari ide. Yeah. Ide lalu kita berlari dengan finansial. Nah, permasalahannya di dalam finansial ini kan ada keterbatasan. Nah, ini bagaimana untuk membentuk mental untuk kita tetap fight. Walaupun kita sebenarnya banyak yakin wah percaya nih bahwa nih pasti bisa jalan. Tetapi kan keadaan suka membuat kita ya tadilah kayak misalnya tadi 5 tahun, 6 tahun itu bisa dibilang nggak gerak. Yeah. Nah, apa yang membuat Kak Gary tetap bertahan dan yakin bahwa mental ini sangat diperlukan, gitu sih. Pertanyaan bagus banget, dan itu saya rasa pertanyaan semua orang ya, in general ya. Terutama pada saat mulai sesuatu. Nah mungkin saya koreksi dikit. Kalau menurut saya, kalau kita melakukan sesuatu, memulai sesuatu, terutama bisnis, jangan mulai dari ide. Karena banyak banget entrepreneur tuh yang salah kaprah, terutama yang muda, mulainya tuh dari ide. Istilahnya gini, contoh ya, saya kasih contoh gini. Oke, ini saya punya ide untuk misalnya bikin gebrakan restoran online atau apalah contoh. Tapi itu ide saya. Jadi saya mau bikin ini. Pokoknya saya akan bikin ini terus. Walaupun jalan gak jalan, tapi ini ide. Tapi ini ide gue nih. Jadi gue akan jalan. Akhirnya maksudnya apa? Akhirnya nanti kita akan jadi idealis. Kalau kita mulai dari ide, problemnya tuh adalah banyak entrepreneur Indonesia terutama yang muda itu jadi idealis banget sama idenya. True. Karena mereka ngerasa ini tuh idenya mereka dan ini tuh harusnya bisa jalan. Mereka akan coba terus. Padahal mungkin ternyata idenya mungkin belum tentu tepat. Makanya kenapa kalau saya selalu tambahin sebelum ide, itu di sebelumnya tuh ada yang namanya problem. Kalau saya selalu usahain, saya selalu encourage orang untuk sebelum lu mulai sesuatu, coba pikirin dulu deh. Ada problemnya nggak? Istilahnya gini, ada hal yang orang tuh mengalami masalah nggak? Apakah yang kalian bikin, apakah ide yang kalian bikin, itu tuh menyelesaikan masalah tersebut? Itu pertanyaannya. Kenapa? Karena gini, kalau cuman ide doang, misalnya contoh, saya punya ide, misalnya saya ngomong gini ke Pastor Daniel, saya bilang, Pastor, saya punya ide bisnis nih, bagus banget. Saya yakin dalam waktu 2 tahun omset saya pasti 1 miliar. Pak Daniel mau invest di sana, bisa ya nggak? Tertarik tapi pengen tahu. Pengen tahu kan? Apa kan? Oke. Murah banget Pak, kita kan dalam waktu 2 tahun bakal dapat 1 miliar. Bapak cuma perlu invest 100 juta. Murah nih. Orang kan bertanya, secure nggak tapi? Nah, duitnya balik nggak? Gini, akan banyak pertanyaan nih. Kenapa? Karena yang kita jual adalah ide dan kita tuh kayak, oke ini gini loh. Orang nggak berani beli ide. Problemnya gitu. Pastor Daniel nggak akan berani beli ide. Karena hanya ide doang. Tapi kalau saya bilangnya begini, misalnya contoh kayak yang tadi. Cara saya waktu itu jualan ke investor saya pertama kali, itu simple banget. Dan ternyata presentasi saya pertama kali saya pas lagi present itu ternyata semua presentasi salah. Tapi yang benar, intinya saya bilang gini, Pak, waktu itu saya panggilnya Om, gini Om, jadi bayangin ya, di Indonesia, orang kalau lagi lebaran, itu tuh sekarang tuh bayangin semua orang tuh harus beli di stasiun. Orang tidur,
di stasiun. Problem banget dan orang belum tentu bisa dapat belum tentu bisa dapat tiketnya. Dan orang juga nggak tahu penjualan tiketnya berapa karena banyak calo, ya kan? Nah ini kita lagi mau kerjasama sama PT KAI, semuanya akan online. Jadi semuanya akan transparan, semua orang bisa punya hak yang sama untuk akses dapat tiketnya. Gitu, simpelnya gitu doang. Habis itu baru kita ngomong, oh ya by the way untuk bikin ini, untuk bikin solusi ini, kita harus keluarin duit sekian. Contoh lagi, Pak ini ada orang, ini kemarin kita dapat contoh nih, orang jualan tiket konser. Orang jualan tiket konser, jualan di rumahnya, ribuan tiket. Orang ngantri, sampai bisa dari pagi sampai malam orang ngantrinya. Bukan cuma gitu doang, udah nih akhirnya udah kejual semua, offline. Abis itu, konsernya gak jadi. Wow. Duitnya dibawa kabur. Problem. Pak, kita coba bikin solusi di mana supaya akhirnya customer yang beli itu gampang, nggak perlu pergi kemana-mana, tinggal klik doang, pembayaran di sana selesai, duitnya kita yang jagain sampai akhirnya kita dapat garansi kalau konsernya akan jalan, baru kita akan kasih ke promotornya. Nice. Ngerti ya? Ya. Jadi sebenarnya kita selalu the best adalah pada saat kita mulai dari ide. Makanya kenapa tadi saya bilang, kalau kita mulai dari ide kita akan lebih confident, kita akan lebih percaya diri. Kenapa 3.com kita berani nih 5 tahun, tapi pertanyaannya gitu kan. 3 tahun gak ada transaksi gitu, tapi kita masih jalanin. Karena kita gak mulai dari ide, kita mulainya dari problem yang ada ini pasti suatu saat akan ada orang yang bereskan. Karena problem ini terlalu besar. Tapi problem ini tidak mustahil, kenapa? Ini saya kasih example lagi. Kenapa kita yakin banget? Karena kita udah research. Kita cari tahu dong, di negara kayak Amerika gimana solusinya, di negara kayak Cina itu gimana solusinya, di negara kayak India gimana solusinya. Even di Australia yang dekat. Ternyata solusinya sudah ada, yaitu online travel. Dan bukan cuma gitu doang, ternyata semua perusahaan ini semuanya profitable. Untungnya besar. Berarti pasti bisa, cuma tinggal masalah waktu. Makanya kenapa saya berani nunggu gitu. Nah problemnya adalah yang kita tuh nggak tahu bahkan apakah ini bakal jalan atau enggak. Right? Tapi nggak apa-apa menurut saya semua hal bisa terjadi. Jadi nggak perlu sesuatu yang kayak tiket mungkin beda-beda. Cuman yang penting pikirin dulu. Ini benar-benar problem yang ini ada atau enggak. Karena gini, karena kalau misalnya kita ada problemnya jelas, orang berani bayar loh. Orang berani bayar untuk menyelesaikan problem itu, bedanya gitu. Kalau ada problem orang berani bayar, kalau cuma ide doang, kalau nggak ada problemnya, orang nggak berani bayar untuk beli ide. Tapi kalau untuk menyelesaikan masalah, orang berani. Contoh simple, kenapa kita di rumah pakai ada yang namanya PRT, pembantu rumah tangga? Pertanyaannya bisa nggak beresin sendiri? Bisa kan? Tapi kita bayar loh. Kenapa? Karena problemnya adalah saya nggak punya waktu. Nggak mau repot. Makanya kenapa saya berani bayar. Bayangin. Konsep simple sebenarnya. Cuman ya bisa beda industri dan beda bisnis model aja. Menjawab? Oke, kita berikan dulu tepuk tangan untuk pembicara kita. Nah ini ada satu pertanyaan menarik dari online. Tiket.com kan pernah dihack. Kok bisa kena hack dan bobol? Dan bagaimana upaya tiket.com untuk mengatasinya? Ini menarik banget, saudara. Oke. Very technical. Jadi lucu banget nih pada saat masalah itu kan si Haikal waktu itu kan. Jadi yang lucu pada saat itu terus udah gitu kita pada saat kita mau diinvest sama this group. Jadi waktu itu kita harus berusaha untuk tetap look good. Ya. Anyway, jadi sebenarnya pertanyaan apakah tiket.com pernah dihack? Sebenarnya enggak. Jadi cara orang untuk bisa masuk ke online, kayak misalnya contoh gimana sih caranya sebenarnya simple. Caranya adalah orang dia ini akan berusaha, jadi ada banyak website di dunia ini yang security-nya sangat rendah, ya kan? Nah caranya adalah mereka ngehack website-website tersebut, dapetin semua data dan password dan lain-lain, jadi username, email, password, nomor telepon dapetin semua dari sana. Habis itu mereka akan ngehack, mereka akan berusaha, jadi dari ratusan ribu atau jutaan nama ini, dia akan masukin ke semua website-website yang gede. Kayak tiket.com kayak atau Tokopedia atau dan lain. Jadi pertanyaannya semua website sebenarnya pernah dapat gitu. Problemnya terutama orang Indonesia, satu email passwordnya selalu sama, benar kan? Ya, betul. Benar nggak? Ini beneran sebenarnya semua yang terjadi tuh hampir 99% kasus hack itu adalah itu. Kita semua passwordnya sama. Jadi pada saat orang berhasil login ke email Anda, Gmail atau Yahoo atau apa, masuk ke email nih, udah dapat semua, oh kamu punya login di tiket.com. Cobain lagi tiket.com dengan ini yang sama. Ngerti nggak maksudnya? I see. Terus dia masukin lagi, sama. Tokopedia dan lain. Jadi kayak dia ngikutnya begitu cara. Jadi sebenarnya ditanya, itu
terjadi, ya kan? Tapi ya obviously dari sana kita belajar banyak lah. Makanya kenapa kita mulai bikin banyak security measure yang lebih dari situ. Makanya kenapa ada yang namanya OTP. Makanya kenapa ada yang namanya confirmation lewat email, confirmation lewat SMS dan lain-lain. Cuman mungkin yang lebih relevan adalah gimana caranya kita menanggulangi image kita secara perusahaan. Karena pada saat itu kan beritanya ngomong gitu kan, Tiket.com dihack gitu kan, mengalami kerugian 2 miliar waktu itu. Kalau ditanya benar nggak rugi 2 miliar? Bener, kita rugi 2 miliar waktu itu. Cuman waktu itu adalah salah satu hal yang kita ngeliat adalah gini, kalau di Indonesia nih kita lumayan hoki. Karena di Indonesia orang tuh gampang lupa. Jadi jangan pernah lupa loh. Orang Indonesia itu orang yang paling gampang lupa. Mungkin memaafkan kali ya, bukan gampang lupa. Sebenarnya mungkin memaafkan gara-gara lupa ya. Jadi dimaafin aja. Jadi kayak gini, jadi istilahnya kayak gini. Nggak, kenapa itu penting? Jadi buat saya kan saya handle media. Orang media tuh kontak saya udah kayak orang gila. Banyak banget. Kontak, telepon, WhatsApp, whatever, minta konfirmasi, whatever dan lain-lain, minta tanggapan. Akhirnya kita mikir mesti gimana ya. Akhirnya kita decide, karena kita tahu nih, ini kayaknya nih sebenarnya nih di Indonesia lagi ada banyak hal yang sebenarnya berita yang lebih gede dari ini. Waktu itu, ada banyak berita yang lebih gede. KPK lah, whatever dan lain-lain. Jadi akhirnya kita decide, no comment. Sama sekali gak ada. Kita diamin aja seminggu. Ketimpa akhirnya beritanya. Lewat tahu-tahu orangnya udah ketangkep, selesai semua. Jadi kita bahkan gak perlu konfirmasi. Jadi bahkan dari situ brand kita clear gitu. Karena kenapa? Karena kalau pada saat saya ngomong sesuatu, saya ngomong iya salah, saya ngomong enggak salah, media bakal selalu akan merubah kata-kata kita yang dimana akan selalu menyudutkan. Jadi akhirnya saya pikir-pikir daripada gitu mendingan no comment. Oke, gitu. good. Terima kasih. Ini ada pertanyaan dari online. Pertanyaan menarik banget. Dari semua iklan Tiket.com yang kreatif, iklan versi mana yang paling kece menurut Kak Gary and why? Salam luar biasa dari Handsome AB. Asik. Dari si AB nih. AB is my good friend by the way. So, banyak banget iklan yang saya bikin, yang kita bikin yang saya demen banget sih sebenarnya. Jadi susah untuk milih yang mana yang paling favorit. Cuman mungkin kalau yang paling legendaris saya harus bilang yang itu ya. Promo. Yang nenek itu. Oh ya. Yang nenek saya itu. rasa saya pertama kali tahu menarik tiket iklan kalian tuh yang nenek itu. Iya, karena itu gemesin banget gitu. Itu kita stres banget karena gini, karena waktu itu nggak ada yang tahu Tiket.com. Pada saat itu kita nggak ada yang tahu Tiket.com. Jadi kita mikir gimana ya caranya supaya kita bikin iklan online travel, terus orang nggak ngira kita tuh si Tante Loka. Karena dulu si Tante Loka tetangga kita tuh udah gede banget. Jadi iklan apapun yang berbau travel, orang mikirnya adalah itu iklannya si tetangga. Problem paling gedenya itu. Jadi akhirnya kita mikir-mikir, oh ya udah kita jangan bikin iklan travel kalau gitu. Jadi nggak ngikutin sama sekali. Kita benar-benar nggak ngikutin caranya. Kita bikin sendiri. Caranya adalah itu kalau misalnya di online tuh terkenal namanya clickbait. Tahu clickbait ya? Clickbait tuh orang yang kayak judulnya kayak misalnya kayak kemarin gitu kan. Ada wanita berenang terus hamil gitu. Contoh gitu kan. Orang pasti ngeklik tuh penasaran. Gak tuh ternyata berita ada wanita berenang. Satu lagi ada wanita hamil gitu, cuma digabung jadi satu. Jadi kita bikin, oh ya udah, kenapa kita nggak bikin kayak seolah-olah kayak clickbait, biar orang tuh 3 detik pertama orang penasaran dan minimum dia nunggu lah. Minimum dia ngelihat 5 detik aja, saya udah happy kalau iklan tuh. Nggak perlu sampai 15 detik, 30 detik nggak perlu. Caranya ya udah keluarin nenek-nenek. Nenek-nenek kurang. Gimana caranya ya? Keluarin nenek-nenek naik kuda. Terus udah gitu naik kudanya masuk ke dalam rumah. Ya kan? Ingat gak? Masuk ke dalam rumah terus harus keluar, saya maunya keluar cahaya gitu. Jadi orang kayak, wah gitu. Terus udah gitu, bukan cuma gitu doang, keluarin apps Tiket.com. Saya pokoknya gak mau, kalau kalian perhatiin semua iklan kita, itu jadi kita punya value di Tiket.com tuh ada yang namanya fast, flexible, sama friendly, 3F. Ini buat seluruh karyawan di Tiket.com harus tahu 3 ini. Semua yang kita lakukan harus fast, harus cepat, harus fleksibel, dynamic, dan harus friendly. Friendly ini salah satu hal yang kita benar-benar tekanin luar biasa. Karena itu yang membedakan kita dengan tetangga kita. Tetangga kita sangat tidak friendly. Kita sangat friendly, brand kita friendly banget. Sampai akhirnya kita bikinnya yellow. Kenapa yellow? Kenapa buletan? Kenapa yellow? Karena kalau misalnya ada kuning, kuning itu adalah yang warna yang paling mencerminkan emosi orang pada saat mau traveling. Happy. Yellow. Itu reasonnya kenapa?
Jadi kita benar-benar bikin jadi kalau saya bahkan bisa cerita tuh tentang logo kita aja tuh kita pikirin banget. Anyway, nenek-nenek, terus udah gitu langsung pindah ke Bromonya juga saya pengennya cepet. Orang ngeklik sekali, langsung tiba-tiba pindah ke Bromo. Itu kasih lihat kalau pakai tiket.com tuh cepet banget. Nah hal kayak gini tuh sebelumnya belum pernah ada. Biasa tuh kalau iklan travel tuh kayak naik pesawat apa, enjoy, tawa-tawa, Enggak ada bacot-bacot deh. Cut aja pokoknya cepet lu pindah deh ke Bromo. Pindah Bromo biar lu bisa enjoy, udah selesai gitu kan. Dan ternyata lumayan seru sih waktu itu hasilnya. Jadi ya itu lumayan memorable sih. Yeah. Nice. Pertanyaan online berikutnya. Ini sedikit konvensional tapi nanti silakan dijawab. Dari seseorang dari suatu pulau kecil di satu kota namanya Tahuna. Dia bertanya gini, bagaimana caranya menjadi agen tiket.com di daerah? Bisa nggak? Oke, ini menarik juga ya. Pertanyaannya interesting. Jadi, so technically kita nggak ada agen tiket.com. Dulu kita ada, jadi dulu tuh cara kita untuk grow salah satunya adalah kita ngelihatnya gini, gimana ya cara kita bisa berkembang. Dan kita ngelihat nih banyak banget travel agent yang kecil, tapi mereka susah untuk jualan karena mereka nggak punya inventory, mereka nggak punya akses langsung ke pesawatnya, ke maskapai. Kalau tiket.com kita kan punya, jadi akhirnya kita bikin keagenan. So dan kita tuh sempat ada banyak sih. Cuman problemnya adalah gini, kalau misalnya ada agen tiket.com, itu kan mereka harus dapat komisi, sedangkan komisi kita kecil. Tapi bukan cuma gitu doang. Customer kita yang langsung beli dari tiket.com itu bisa dapat diskonnya lebih gede daripada agen nih. Kasarnya begitu. Jadi akhirnya kita sekarang bilang ke semua agen kita gitu kan. Daripada lu jadi agen, lu langsung aja pakai apps tiket.com, langsung jualan. True. Kenapa? Karena kita punya Tix Point. Tix Point itu kita bikin namanya loyalty. Jadi loyalty program. Biasanya orang tuh dapat poin itu pada saat misalnya contoh naik Garuda. Kalau naik Garuda terus baru dapat poin. Kalau misalnya naik SQ terus, Singapore Airlines terus baru dapat poin. Yeah. Tapi kalau di tiket.com kan kita punya semuanya. Pokoknya terserah deh, lu mau beli pesawat apapun, lu mau beli nginep dimanapun hotelnya, semua lu dapat poin di tiket.com dan poinnya itu actually rupiah. Jadi bisa langsung dipakai untuk dapetin diskon buat next transaksi. Yeah. Nah kita biasanya arahin ke agen, terutama kalau agen rata-rata banyak sekali yang pakai langsung dan Tix Point-nya gede banget gitu. Oh I see, oke. Iya. Good. Terima kasih. Ada yang mau bertanya dari tempat ini? Ya, silakan. Sebelah kiri juga. Nanti silakan berdiri dan kemudian kenalkan singkat namanya dan langsung pertanyaan ya. Yang mau bertanya nanti tolong siap-siap juga ya. Halo ke Gary and Ko Daniel, salam kenal, saya Steven. Ya. Pas tadi diinjek sama investor ya, pas di 200-an karyawan itu kan asetnya nggak ada. Jadi di value tuh sama investor berdasarkan apa, multiple GMV kah? Terus ada revenue yang dikategoriin sama investor lebih valuable nggak? Jadi dikategorin revenue ini grup A, revenue dari sini grup B gitu. Wah ini pertanyaannya super keren nih. Nah, keren. Oke, ini advance. Tapi menurut saya mungkin I make it simple. Jadi benar, tiket.com kita nggak punya aset. Dan sebenarnya semua online company rata-rata nggak punya aset. Tapi kenapa value atau harga perusahaannya itu bisa tinggi sekali? Karena sebenarnya yang membedakan kita dengan, yang membedakan online travel dengan travel agent apa sih sebenarnya? Itu adalah volume dan juga skalabilitas. Tiket.com kita bisa beroperasi di luar Jakarta. Customer kita di seluruh Indonesia bisa dan dengan gampang dan kita nggak perlu, istilah kita nggak perlu bikin kantor gitu di Bali. Kita nggak perlu bikin kantor di Papua untuk kita bisa dapetin orang transaksi dari Papua. Jadi value kita yang kita tawarkan tuh adalah skalabilitas dan gedenya volumenya. Jadi kalau ditanya cara ngitungnya adalah udah pasti dari omset, dari transaksi. Seberapa besar sih transaksi yang ada di tiket.com? Market share seberapa gede? Terus udah gitu kalau ditanya ada nggak sih produk-produk yang orang yang istilahnya investor atau ya istilahnya yang even buat kita itu lebih menguntungkan? Ada banget. Jadi kalau dalam konsep bisnis tuh ada yang namanya loss leader. Misalnya nih contoh, misalnya kita jualan di satu toko. Biasanya tuh selalu ada satu barang yang sangat populer banget. Sangat populer padahal sebenarnya marginnya, keuntungannya tuh tipis banget. Tapi pertanyaannya, kenapa tetap itu toko jual? Supaya orang datang, benar nggak? Betul. Pada saat orang itu datang ke itu toko,
ada barang itu, padahal itu sebenarnya nggak ada cuannya, nggak ada marginnya gitu kan. Tapi kenapa kita tetap jualan, tetap kita jalanin? Kenapa? Karena supaya orang datang. Pada saat orang udah datang, baru deh mereka mulai beli yang lain. Contoh paling gampang, orang datang ke Indomaret itu buat ngapain? Simple, bukan buat beli Aqua. Orang datang ke Indomaret itu buat, tau nggak apa? Ngambil ATM, benar nggak? Ngambil ATM, isi pulsa, ya kan? Itol. Bayar isi e-tol, bayar PLN. Ya. Pertanyaannya, si Indomaret dapat apa dari semua transaksi itu? Nol, nggak dapat apa-apa. Bener-bener hampir nggak dapat apa, itu cuma ratusan perak, nothing. Tapi kenapa Indomaret tetap lakuin itu? Supaya orang datang. Karena pada saat orang udah datang, tiba-tiba ngeliat, ada ini nih. Biasa kan kalau itu kan suka rokok gitu kan. Beli rokok marginnya gede. Baru nengok ke sebelah, wah nih ada coklat nih. Lagi lapar, ada roti. Biasa selalu ada roti, ada donat gitu kan. Nyomot deh 5.000, marginnya lumayan. 20-30% gitu. Di tiket.com juga sama. Yang paling gede dalam bisnis kita itu adalah tiket pesawat. Tapi tiket pesawat itu marginnya kecil banget. Tapi enggak sih, sekarang udah lumayan better lah. Cuman intinya adalah tiket pesawat tuh marginnya nggak terlalu besar. Yang gede adalah hotel. Karena hotel tuh saking banyaknya pilihannya, jadi kita marginnya bisa lebih gede karena kita bisa bantu mereka lebih cepat untuk jualan. Ya kan? Jadi kita akan berusaha sebisa mungkin supaya kalian yang hanya beli tiket pesawat dari tiket.com akan beli hotel suatu saat di tiket.com. Jadi mohon dibantu. Ya. Jadi yang selama ini cuma beli tiket pesawat, apalagi tiket kereta api. Aduh, tiket kereta api itu benar-benar marginnya ampun gitu. Hampir nggak ada lah. Tapi kita tetap jualan tiket kereta api. Karena kalau kereta api itu misi kita untuk membantu Indonesia. Bener, saya nggak bohong. Itu yang untuk merubahnya langsung total wajah Indonesia yang tadinya dianggap sebagai negara yang istilahnya developing country yang kayak orang masih harus tidur-tidur di stasiun, sekarang udah nggak ada. Sekarang udah develop country. Udah nggak ada, ya hopefully ya itu ya. Either itu kan istilahnya Amerika menghilangkan Indonesia dari daftar developing country gitu kan. Itu bisa dua hal itu bisa artinya kita jadi develop country atau benar-benar dihilangkan dari listnya gitu kan. Oke, ada pertanyaan lain lagi dari tempat ini? Kalau nggak ada saya mau bertanya lagi. Nah, saya mau bertanya kepada CEO kita. Kita tahu pada zaman sekarang ini kan Hong Kong baru saja banyak keributan berbulan-bulan nih. Di hammer hancur pasar di Hong Kong. Kemudian ada trade war, Amerika lawan China. Hammer bisnis pada berantakan semua. Sekarang ada coronavirus, ada star baru nih. Dan sepertinya ini bisa-bisa akan menjadi a very long crisis globally. So apa kiat kamu atau kalian dalam menangani atau how do you brace for impact? Ya, sebenarnya bahkan bukan cuma 3 itu doang. Ada kalau buat kita perusahaan teknologi tuh ada satu disaster yang gede banget. Yeah. Di akhir tahun lalu tuh ada satu perusahaan namanya WeWork. Okay. WeWork itu is the biggest, kalian tahu coworking space? Pernah dengar kan coworking space? Yeah. Itu the biggest in the world tuh namanya WeWork. Yeah. WeWork itu dulu valuasinya tinggi banget, terus udah gitu tiba-tiba hancur pada saat dia mau IPO, bener-bener hancur sampai hampir bangkrut. Jadi sejak saat itu orang jadi nggak percaya sama technology company. Orang jadi nggak percaya sama namanya valuasi gede. Jadi sebenarnya banyak banget nih yang terjadi nih. Sampai ada yang bilang masa bakar uang sudah habis. Gitu ya. Itu sekarang benar. Back to reality. Kalau itu benar. Tapi buat tiket.com, kalau ditanya nih sebelum coronavirus lah ya, kita happy banget. Kenapa? Karena bisnis kita itu selalu dibangun dari landasan real business. Contoh simpelnya gini. Margin marketplace atau e-commerce, kan kalian pasti pernah beli di e-commerce marketplace. Tahu nggak revenue itu berapa persen? Itu mungkin saya nggak boleh ngomong karena nanti saya menyinggung orang, cuman boleh tebak ada yang tahu marginnya berapa persen, jadi saya bisa bilang yes or no. 0.1? Bener. Maksimum berapa? I don't know, 0.1. I see. Right. Marginnya cuman segini gitu. Ini untuk e-commerce sama marketplace, ya kan? Sama lah di semua tempat, saya udah cek semua lah. Cuma segini. Bayangin, payment fee itu 1%. Shipping fee itu 1%. Jadi untuk dia bisa jual satu barang aja udah rugi. Tiket.com online travel, kenapa kita confident? Karena beda. Margin kita in general on average itu blended take rate-nya itu antara 5% sampai 10%. Plus kita nggak punya inventory. Sebenarnya gini, kenapa sih kita mulai tiket.com sebenarnya simpel banget sih. Satu ya oke lah industri bagus.
Sebenarnya simple karena kita orang yang nggak mau ribet. Saya sama partner-partner saya nggak mau punya inventory karena saya nggak punya duit, saya nggak bisa beli inventory. Saya nggak punya warehouse, saya nggak punya tempat buat nyimpen barang, jadi saya nggak mau anything ada hubungan sama warehousing, saya nggak mau. Saya juga nggak percaya sama yang namanya logistik di Indonesia karena zaman 2011 orang nggak ada yang kirim paket. Ya. Nyasar, orang kirim pakai pos Indonesia, cobain aja gitu nyampe berapa tahun. Jadi itu 2011, sekarang udah oke ya kan. Jadi saya nggak mau logistik 3 hal ini, makanya kenapa saya nggak masuk ke e-commerce. Saya masuk ke online travel. Kalau di online travel saya cuma perlu fokus di sistemnya, di teknologinya. Yang saya perlu kirim ke orang, selama orang itu punya email, gue kirim email cuman nggak ada harganya. Ting email, selesai. Ya kan? Selesai gitu, udah istilahnya bisnis kita pada saat orang, yang penting kita bikin orang bisa gampang pilihnya, bayar di tempat kita beres, yang penting gue kirim e-tiketnya ke email, selesai. Nggak perlu mikirin logistik, warehousing, investor, dan lain-lain. Jadi secara bisnis model itu memang lumayan strong. Makanya kenapa kita marginnya juga cukup bagus. Jadi pada saat semuanya istilahnya kembali ke realitas, kita paling happy. Bagus, karena online travel justru malah jadi perusahaan yang online yang paling bisa jadi paling maju. Karena kita udah jelas, kita punya bisnis model paling clear. Nah, maju lagi nih. Kalau itu semua kita oke. Problemnya sekarang coronavirus. Ya. Coronavirus ini ekstrim. Agak ngeri sih. Kemarin saya memang lagi ada kerjaan, jadi ada muter roadshow di beberapa negara. Saya Desember tuh baru dari Shanghai. Baru dari Hong Kong. Desember tengah. Habis itu pada saat saya pulang coronavirus. Januari saya baru dari Korea. Saya pulang coronavirus di Korea. Kemarin saya baru dari SF sama New York, baru balik hari Minggu. SF kemarin state emergency San Francisco. Gue kayak apa jangan-jangan gue yang bawa gitu kan. Hopefully not, enggak lah. Tapi intinya sih sebenarnya I think everything is good. Cuman memang ini lumayan global phenomenon. Tapi kita harus bersyukur karena kita di Indonesia. Ini satu kali lagi. Kalau kita di Singapura, kalau kita di Hong Kong, kalau kita even di itu setengah mati, benar-benar. Kenapa? Karena kita membutuhkan negara lain. Semua bisnis itu bisa terjadi kalau ada interaksi dengan negara lain. Kalau di Indonesia enggak. Sejelek-jeleknya yang terjadi di Indonesia, buka warung. Saya nggak bohong. Aduh, bener deh. Buka warung aja. Orang Indonesia tuh butuh warung. Serius, hidup, pasti hidup. Buka warung, beneran. Nggak perlu pikirin coronavirus. Beneran. Tutup aja pakai kaca gitu kan. Tinggal di dalam warung, jualan. Orang pasti butuh beli kan. Pasti bisa gitu loh. Domestiknya karena kuat. Indonesia itu domestiknya kuat sekali. Tiket.com, kita aja kan travel nih. Coronavirus kena dong. Kena, tapi kenanya adalah untuk penerbangan internasional. Oh. Sedangkan penerbangan internasional itu hanya 15% dari seluruh travel market di Indonesia. Jadi saya masih punya 85%. Dan ternyata Tiket.com di bulan Januari dibandingin tahun lalu masih bertumbuh, padahal udah kena coronavirus. I see. Karena domestik kita makin kuat. Nah makanya kenapa ya saya sih benar-benar harapin istilahnya ya saya doa juga supaya coronavirus di Indonesia kita nggak kena atau bahkan jangan sampai parah lah gitu ya. Semua doain itu karena kalau memang masuk juga even negara kayak China aja bisa lumayan goyang gitu kan. Let's pray for that karena this one is very serious. Hari ini itu baru tadi saya baru baca ya karena saya kan everyday pasti harus cek semua. Arab Saudi sudah menutup negaranya loh. Literally mulai besok atau mulai hari ini udah tidak ada yang bisa masuk ke Arab Saudi lagi. Wow. Tidak ada. Dari banyak banget list negaranya, practically hampir semua negara yang ke sana. Umroh sekarang ditutup. Umroh pertama kalinya dalam sejarah umroh ditutup. Umroh loh. Orang nggak boleh masuk. Ini serius banget. Jadi ya, I think this is very serious. Buat kita juga harus jaga-jaga juga. Cuman kita harus bersyukur juga kita ada di Indonesia. Karena kita masih bisa relying sama domestic market. Itu sih mungkin beberapa hal ya. Kayak kita sih doa jangan sampai lah ya gitu kan istilahnya. Cuman ya, plus ya mungkin ya karena kita kan kepulauan nih. 17.000 pulau. Worst case penyebarannya akan lebih susah. Gitu. Ya kita kan boleh dong, positif dong. Ini to be honest, di semua bisnis forum ini stres banget. Semuanya nih bleak nih. Semuanya bleak, semua tuh ngekat. Tapi satu hal adalah kita harus pakai hikmat. Jadi kalau dalam bisnis di tahun ini, memang harus sangat berhati-hati. Nggak boleh buang-buang duit.
semua harus dihitung, penting, Ya. itu penting banget. Jadi semua normalisasi, di tahun ini semua pasti normalisasi. Bener-bener, Ya. bener-bener. Nggak mungkin Good. kalau nggak. Iya. Oke, terima kasih. Sip. Good. Tepuk tangan dulu dong. Thank you semuanya. Ada pertanyaan dari tempat ini? Enggak ada pertanyaan? Ada satu. Oke, Ada tuh terakhir silakan. tuh. Boleh. Oke, dari sebelah kiri saya nih. Selamat malam, terlebih Malam. dahulu nama saya James dari Surabaya. James. Iya, selamat malam buat Ko Daniel dan juga Ko Gary. Pertanyaannya simpel aja sih, karena Kalau orang Surabaya beda ya gini, manggilnya Iya. Ko. Iya. jadi kan ya saya kan masih muda nih. Asik. Kurang lebih umurnya kalau saya hitung-hitung harusnya sama seperti ketika Ko Gary balik dari Kanada ke Jakarta nih. Oke. Sama, jadi kurang lebih 26 kali ya. Oke. Ya, sama, jadi, sama persis. Nah, kan tiket.com ini kan ada masa-masa mereka susah selama 5 tahun, ya kan. Nah, kira-kira ada boleh nggak bagi-bagi tipsnya untuk kebiasaan-kebiasaan apa yang membuat Ko Gary ini terus termotivasi setiap hari meskipun at the lowest point gitu. Kira-kira setiap hari itu ngapain aja sih gitu. Oke. Ini interesting nih, sekarang lately orang lagi banyak bahas. Jadi kalian perhatiin gak sih kita makin tahun ya, itu makin rasanya itu semua tuh makin cepet. Setuju gak? Setuju. Semua makin cepet loh, kayak gak ada waktu gitu. Semua orang sibuk gitu kan kasarnya. Semua orang stres. Makanya kenapa tahu nggak penyakit paling ngetren untuk kalangan milenial di tahun 2019 dari tahun 2020 tahu nggak apa? Ada penyakit baru. Ini penyakit serius ya, bukan penyakit joking. Itu namanya GERD. Ada yang pernah dengar GERD? Iya, tahu. Tuh kan tahu kan? Kalau saya tanya ini 3 tahun lalu, Nggak tahu. saya ngomong GERD, orang bengong. Tahunnya juga baru minggu lalu kali ya. Apaan GERD gitu kan? GERD ini serius loh. Saya sendiri kena nih. Makanya saya bisa ngomong. Ini saya sendiri juga nggak percaya. Tapi itu sebenarnya awalnya kayak asam lambung, tapi itu ada hubungan sama fungsi lambung sama perut, ya kan? Saya udah bolak-balik ke dokter, bla 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 kemana-mana. Ternyata partner saya semua kena, 3 orang di kantor saya semua kena. Nggak enak banget by the way. Tahu nggak apa? Dokternya ngomong apa? Kamu tahu nggak? Ini tuh yang utama yang bisa bikin. Ini sebenarnya mirip kayak penyakit asam lambung, kayak asam lambung, kayak mah gitu tapi mah akut gitu. Tahu nggak penyebab utamanya apa? Bukan makan iya, pola hidup iya dan lain-lain. Tapi yang paling penting itu adalah satu, stres. Penyakit stres. Terus kayak saya mikir, saya stres apaan ya gitu kan. Saya juga bingung gitu karena saya tipikal orang yang saya tuh, mungkin saya bisa bilang saya salah satu orang yang gak terlalu stres. Kenapa? Karena saya belajar dari satu orang, again my mentor, dia bilang gini, saya juga nanya ke dia pertanyaan sama persis sama yang kamu nanyain. Saya punya mentor ini luar biasa banget. Dia harus handle, dia ada di grup yang paling gede di Indonesia. Dia oversee puluhan perusahaan. Dia CEO Etika.com. Banyak banget kerjaannya lah, ampun lah gitu kan. Tapi dia tiap pagi tuh semangat terus dan dia kayak setiap kali meeting tuh fokus gitu loh. Terus dia benar-benar bisa making a decision yang benar-benar hebat gitu kan. Saya mikir kok lu bisa mikir sih di tengah-tengah problem yang ada dan lain-lain. Jawaban dia cuma satu loh, keren banget. Karena gua selalu mulai hari gua dari nol. Wah itu keren banget. Maksudnya gimana tuh? Kayak ngisi bensin, Pak mulai dari nol ya gitu kan. Enggak ini joking tapi serius. Kita rata-rata terutama anak-anak muda, kita tuh kan pengennya kan cepat sukses kan. Ya. Ya kan? Gue pengen semua serba cepat, makanya sebutnya generasi micin. Itu generasi zaman sekarang tuh sebutnya generasi micin. Generasi milenial tuh generasi micin, karena pengennya semua serba instan. Pada saat kita pengen semua serba cepat, kita dapat akses di internet, dapat akses dari handphone dan lain-lain, everything is quick. Jadi tuh kita tuh bener-bener kayak dihadapkan di dalam suatu kebiasaan di mana sangat kompetitif. Dan kita tuh selalu kan kayak berusaha untuk jadi yang terbaik, yang pengen selalu ngerjain lebih dan lain-lain. Jadi tiap harinya tuh kita tuh ada beban yang kita tuh selalu pikirin terus. Istilahnya bahkan belum tentu sebenarnya problem kita belum tentu problem kita. Cuman karena kita kebanyakan baca sosial media, problemnya orang lain lu jadi problem lu sendiri, lu pikirin juga gitu kan. Belum ada lu problem lu sendiri, lu jalanin tiap hari, besok kan bangun kayak gitu lagi, lu tambahin. Tanpa kita sadarin tuh kayak kita tuh mikir terlalu banyak hal. Kita worry. Yang paling bahaya tuh kita worry, kita tuh takut sama banyak hal. Ya kan? Zaman sekarang orang parno semua kan. Macam-macam banyak banget peraturannya gitu loh istilahnya dalam hidup kita.
Itu yang bikin kita tuh jadi stres dan lain-lain. Nah ini orang bilang tiap hari gue selalu gue usahakan hidup gue mulai dari nol. Gue tidur cukup, habis itu gue selalu talk to myself, I'm gonna start from zero. Jadi apapun yang terjadi kemarin gue lupain, gue buang kasarnya. Kayak semua beban gue lepas. Kenapa? Karena doesn't matter emang. Problem lu kemarin, ya udah lu gak bisa apa-apain lagi, udah lewat kan. Yang penting adalah lu hari ini mau ngapain gitu. Nah itu actually sama, aku sendiri juga sama. Makanya kenapa kadang-kadang istriku sendiri juga kadang-kadang nanya gitu kan. Lu banyak kerjaan, lu kayak banyak, kayak aku ada tiket.com, ada my community, ada whatever. Kayak aku pulang everyday, nyampe rumah minimum kan jam 8:30, jam 8:30 udah bagus. Kalau lagi ada ini biasanya bisa jam 10, jam 11 gitu kan. Sabtu Minggu biasanya juga penuh juga. Tapi kok lu kayaknya santai aja, maksudnya nggak kayak orang stres gitu. Aku juga bingung sih. Cuman I think one thing adalah yang aku realize adalah gitu. Karena saya tipikal orang yang kayak, oke, lu ada apapun, selesai. Nggak saya bawa dalam hati, itu yang paling penting sih. Jadi saya tipikal orang nih, orang mau jelek-jelekin saya kayak gimana pun juga, emang siapa lu? Emang lu bisa berubah hidup gua gitu kan, kayak lu nggak ada. Jadi orang mau ngomong apapun, saya nggak pernah masukin hati, yang pertama. Yang kedua, Roma 8 ayat 28. Nice. Itu very powerful, I'm not kidding. I use that verse, aku benar-benar pegang itu ayat tuh benar-benar dari sejak aku balik Indo tuh benar-benar pegang. Karena kan dulu kalau di Indo tuh semua serba gak jelas gitu. Pegangan aku ya cuman salah satunya this verse. Bener-bener loh, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kalau lu udah tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, kenapa lu paksain agenda lu? Yes, we do our best, kita harus lakukan hal yang terbaik. Apa yang kita bisa lakukan. Tapi udah, abis itu jangan kita ngambil porsinya Tuhan. Kita pengen jadi Tuhan gitu loh, pengen ngatur-ngatur hasilnya juga. Pada saat ternyata hasilnya beda dari yang kita mau, stres. Betul. Udah kebawa deh besok, kepikiran lagi, kenapa gue gagal, whatever dan lain-lain. Udah lu gagal itu normal Jack, itu namanya being a human. Tuhan udah jelas bilang, Allah yang bekerja dalam segala sesuatu. Lu gagal pun, Tuhan lagi bekerja. Mungkin Tuhan pengen kasih tahu, tuh lu lihat kan lu pakai kekuatan sendiri, makanya lu gagal. Next time, jangan lupa ada gue gitu. Nah, itu benar-benar powerful. I think Roma 8:28 terutama buat entrepreneurs itu benar-benar bisa jadi satu pedoman yang bikin kita tuh day by day mau kita gagal pun. Saya sering kena tipu, sering kena problem, sering. Saya ada salah satu my biggest problem waktu itu adalah tiket.com belum gede, masih problem 2013 baru-baru mulai. Saya mau merit bulan Juli saya mau merit bulan Juli. Bulan Maret awal, minggu pertama, saya kena tipu. Literally semua yang saya bawa dari Vancouver, dari Kanada, semua hilang. Saya cuma ada sisa duit di rekening itu 50 juta. Dan saya punya mobil satu, dan saya baru kredit mobil. Jadi mobilnya itu masih minus 150 juta. Jadi technically saya punya aset itu minus 100. Wow. 5 bulan lagi saya harus merit tuh. Wah itu sih lumayan berasa tuh, istilahnya mau bilang Tuhan baik susah tuh. Beneran tuh karena mikir juga kenapa gue balik ke Indo, kenapa gue malah mulai dari minus sekarang, right? Tapi ya thankfully ada Tuhan sih. Satu hari kedua masih mikirin, hari ketiga udah santai. Ya udah jalanin aja lah, gimana kan, terus akhirnya hari kedua telepon dulu kan masih pacar kan, masih fiance, tunangan. By the way ini gue baru kena problem, gue kena tipu gini. Gue being honest to you, yang gue punya sekarang cuma cash 50 juta, tapi gue punya utang 150 juta. Ini beneran bisa tanya istriku. Saya bener-bener ngomong kayak gitu. Jadi saya sekarang minus 100. Lu masih, tapi abis itu saya bilang gini, nah ini mungkin saya kasih wejangan buat ke para lelaki yang belum married. Karena jadi lelaki tuh harus responsibel, nggak bisa cuma kasih problem doang. Saya bilang gini, tapi pertanyaan adalah apakah kamu masih percaya sama aku atau enggak, satu. Apakah masih cinta atau enggak, satu dong ya. Yang kedua, aku janji pasti dalam waktu 3 tahun, aku pasti bisa beliin kamu tas branded. Wah aku bilang gitu. Itu benar, aku nggak bohong, sebetulnya saya ngomong kayak gitu. Tas branded A gitu kan, jalan. Lumayan tuh harganya mahal tuh, tapi saya janji-janji dulu aja. Kenapa? Biar istriku juga kayak, ada harapan. Oke, ini orang emang lagi problem nih, lagi minus gitu, tapi ada harapan. Dan artinya dia juga dengar, oh gue berarti mau berusaha untuk bisa jadi lebih baik. Tahu nggak, Tuhan baik loh, 2 tahun
aku udah bisa beliin itu tas. Nice. Walaupun nyicil 12 bulan. Pay later. Tapi oke gitu kan, lumayan gitu kan. Walaupun cicil tapi masih bisa gitu. Cicil beli tas, cicil 12 bulan gitu kan. Yang penting bisa gitu, yang penting ini gue bisa lebih cepat daripada janji nih gitu. I mean things happen lah, things happens. Tapi dari go through all those things, sekarang aku mikir-mikir, ujung-ujungnya sih, I mean at the end of the day, God's plan is always the best plan lah. Dan menurut aku itu satu hal, dan selalu start your day with day zero. It will help a lot. Kayak udah problem lu yang kemarin, lu lewatin, lu udah tahu tuh problem. Sekarang pertanyaannya, what are you gonna do today? That's the question. That's good. Yeah. Amazing. Ada satu teman yang baca di Facebook saya pada waktu dengerin tentang kamu punya GERD problem. Dia bilang, I can help you with the GERD issues. Wah. If you're interested later on, I can introduce you. Oke banget tuh. Good. Ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup? Nggak ada? Oke, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan dan tentunya terima kasih untuk CEO kita hari ini. Oke, silakan duduk. Thank you so much. We are all blessed. Thank you so much. Oke, kita akan tutup dengan firman Tuhan. Kita lihat daripada kebenaran firman Tuhan, ini penting sekali ya, karena kita tahu bahwa hidup kita adalah milik Tuhan, jadi kita awali dengan Tuhan, kita tentunya akhiri dengan Tuhan. Ada amin? Ya, kita lihat bersama-sama dari satu ayat yang sangat luar biasa sekali, Ulangan pasal ke-8, kita melihat bersama-sama ayat 17 sampai dengan ayat 18, 2 ayat saja. Mari kita baca bersama-sama, ya, Anda yang ada di rumah, Anda juga boleh ngikuti, karena saya percaya ayat ini juga berbicara kepada saya dan banyak sekali orang-orang akan mengalami perubahan dalam cara berpikir ataupun dalam menghadapi hal-hal yang ada. Ya, kita baca bersama-sama, 2, 3. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi satu hal yang kita perlu tahu bahwa kita tentunya tidak ada satupun manusia yang ingin menjadi orang yang miskin. Yang percaya katakan amin. Ya, setiap daripada kita pengen kalau bisa masih muda kaya raya, betul nggak ya? Tetapi tentunya kita tidak boleh lupa bahwa ada pemilik dan penulis daripada kehidupan ini yang sudah menciptakan kita. Kita nggak mungkin ada begitu saja. Ya, artinya kita tahu bahwa langkah kaki kita diatur oleh Tuhan. Naik turunnya kita itu diketahui oleh Tuhan. Bahkan ada begitu banyak ayat dalam firman Tuhan dikatakan bahwa sebelum kita dilahirkan atau dikandung dalam rahim ibu kita, Tuhan itu sudah membuat satu rancangan yang sangat detail dan sangat indah. Dan bahkan dia berkata bahwa tidak ada satupun rancanganku yang adalah rancangan kecelakaan buat engkau. Betul nggak? Ya, oleh karena itu kalau kita percaya bahwa ada pemilik kehidupan yang memiliki kehidupan kita dan kita berusaha untuk menjadi orang yang berhasil. Ya, orang kaya kan berarti orang yang berhasil ya. Nah, di sini dikatakan kita nggak boleh selalu berkata bahwa ini karena gua hebat, karena gua pinter, karena gua punya imajinasi yang hebat, karena gua pinter untuk ngelihat masalah. Ya, buktinya orang hebat pun pernah kena tipu. Ya, betul nggak ya? Nah, kemudian yang kedua ada sesuatu hal yang menarik di ayat 18 dikatakan dialah yang memberikan kepadamu apa itu namanya? Kekuatan. Katakan kekuatan. Tuhan yang memberikan kekuatan untuk seseorang menjadi kaya. Saya yakin kalau tidak ada kekuatan daripada Tuhan untuk membuat kita atau seseorang menjadi kaya, maka orang itu akan hidupnya ngawur. Ada berapa banyak daripada orang-orang yang pernah Anda tahu, pernah Anda dengar, pernah Anda baca pada waktu hidupnya dari tidak punya apa-apa menjadi mempunyai sesuatu yang luar biasa, hidupnya jadi ngawur luar biasa. Tidak menghargai uang, tidak menghargai orang lain, mengkecilkan orang lain, menghina orang lain, dan sama sekali tidak menghargai berkatnya Tuhan. Nah, saya percaya tentunya saya berdoa biarlah melalui forum CEO Talk ini, masing-masing Anda akan diberkati. Satu hal yang saya dapat tambahkan juga dari apa yang selama tadi Bro Gary sudah katakan adalah, your profession should not define your identity. Ya, saya tadi ngelirik-ngelirik orang ini pakai jam tangan apa sih? Gitu ya. Jam tangannya sederhana, saya nggak perlu sebutin mereknya gitu ya. Sederhana banget gitu ya. Ada beberapa orang yang nggak terlalu gitu ya. Tapi jam tangannya kelihatannya harganya miliaran. Saya nggak tahu itu asli atau enggak. Tapi saya tadi ngelirik jam tangannya apa sih? Oh oke, keren banget gitu saudara ya. Jadi kalau saya jadi dia atau saudara jadi dia, mungkin saudara nggak akan pakai jam tangan merek itu. Itu aja saudara ya. Nah, ini menunjukkan bahwa profesi seseorang tidak seharusnya menunjukkan identitas seseorang dengan jelas.
Firman Tuhan mengatakan identitasmu seharusnya tertanam dengan kuat di dalam Kristus. Yang percaya katakan amin. Sehingga kalau identitas kita tertanam kuat di dalam Kristus, selagi kita belum apa-apa, kita tahu bahwa ada misi, ada visinya Tuhan yang besar. Kenapa Tuhan menginginkan kita untuk melakukan sesuatu? Sehingga pada waktu kita naik ada di atas, kita tahu bahwa kita tidak boleh merendahkan orang lain. Makanya kalau hari ini saudara bisa naik mobil yang lebih bagus, tidak berarti hidupmu lebih beruntung daripada orang yang gak punya mobil. Betul nggak? Ya, ada orang yang punya pekerjaan yang lebih mentereng gitu ya. Tetapi kemudian pada waktu melihat orang yang pakai baju sederhana atau pekerjaannya mungkin cuman mengepel lantai atau melakukan hal-hal yang sangat sederhana, kemudian orang itu mulai memandang lebih rendah. Seakan-akan orang itu nggak ada gitu, nggak eksis gitu loh. Saya mau bertanya kapan terakhir kali Anda pada waktu ke toilet dan di sana ada yang menjaga, Anda berkata terima kasih Pak atau Ibu. It's good. Itu menunjukkan bahwa hal-hal yang simple menunjukkan bahwa Anda tidak memandang remeh orang itu karena orang itu bekerja di tempat yang paling rendah. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa di bagian tubuh kita yang paling dipandang hina, yang saya bisa katakan paling bau sekalipun, itu yang paling kita tutupin. Betul nggak? Ya. Jadi saya percaya bahwa sekali lagi ini penting sekali. Nah kemudian next, ini sesuatu yang saya belajar dari ada seorang hamba Tuhan besar, dia berkata seperti ini. Next slide. Job is something you choose, but calling is something you are chosen for. Satu quote yang menarik dari Ravi Zakaria, seorang hamba Tuhan yang keren banget. Nah ini yang saya tadi dengarkan dari tadi apa yang Bro Gary katakan. I think he's not just doing his job, he's doing his calling. Karena calling itu nggak bisa di fake, nggak bisa dipalsukan. Gitu ya. Anda bisa bekerja dalam suatu pekerjaan. Saya tidak tahu berapa banyak di antara Anda yang ada di sini, baik yang ada dalam storehouse ataupun yang menyaksikan, yang mana Anda literally tidak bahagia melakukan apa yang Anda lakukan. Karena ada banyak orang yang cuman bekerja karena butuh uang. Tetapi pada waktu Anda mulai menemukan panggilanmu, dan saya katakan bahwa panggilan tidak melulu harus menjadi seorang pendeta, tetapi termasuk ternyata saya menemukan bahwa menjadi pengusaha yang mengerti misinya Tuhan, kenapa dia diberkati, dan mempunyai kekuatan daripada Tuhan supaya, tadi kata firman Tuhan, membuktikan ada janji kepada nenek moyangmu, ternyata orang-orang ini mempunyai panggilan untuk menjadi pengusaha di dalam hidupnya. Ini yang saya dapati, bahwa ternyata Bro Gary adalah satu contoh yang luar biasa malam ini, bahwa dia mengerjakan panggilan dalam hidupnya yaitu menjadi seorang pengusaha. Bagaimana dengan Anda? Ada amin nggak? Nah, tahu nggak Anda bahwa ternyata kita adalah manusia yang adalah produk daripada influence. Berapa banyak Anda yang ada di sini yang saya beberapa daripada Anda belum pernah tahu, tetapi Anda di sini karena diajak oleh teman Anda. Berarti temanmu punya influence atas hidup Anda, betul nggak? Saya kenal daripada Bro Gary juga nggak pernah ketemu, baru ketemu 2 jam yang lalu. Tetapi karena ada satu influence daripada seorang teman, akhirnya dia bersedia untuk ada di sini. Dan saya juga sangat bersyukur banget untuk dia ada di sini. Bahwa kita adalah produk of influence, betul nggak? Dari iklan-iklan yang ada dikatakan ada nenek tua dan yang lain-lain itu adalah influence. Next slide. Berarti without clear identity, you will not be able to influence anyone. Tanpa identitas yang jelas, kita tidak akan pernah memberikan pengaruh kita kepada orang lain. Nah, kebanyakan nantinya malah kita akan ikut-ikutan. Ini menarik banget, dia tadi berkata, kita nggak mau ngikutin tren daripada perusahaan tetangga sebelah. Tetapi let's go beyond and over. Temukan sesuatu yang nyeleneh banget gitu. Ini bukan masalah nyeleneh saya rasa, tetapi karena dia tahu ada sesuatu identitas Kristus yang ada dalam dirinya. Jadi bersama dengan Kristus kamu akan melakukan perkara-perkara besar. Siapa yang percaya ini? Coba tepuk dada Anda, katakan bersama dengan Kristus, kondisi apapun juga, walaupun seminggu kebanjiran 3 kali sekalipun, betul ya? Aku tetap akan melakukan perkara besar. Ada coronavirus ataupun gak ada coronavirus, ada krisis ataupun gak ada krisis, inilah kehidupan.
Kita nggak mungkin bisa selalu menikmati hal-hal yang terbaik di dalam dunia ini. Karena di dalam dunia ini kita hidup dalam suatu dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Ada sakit penyakit, ada bencana, ada musibah, ada kecelakaan. Tetapi kita percaya di dalam kondisi apapun juga, selama kita tertanam dengan kuat di dalam Kristus, kamu akan menjadi pengaruh yang sangat luar biasa. Yang percaya katakan amin. Haleluya, kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Saya undang tim pemuji untuk kembali ke tempatnya, kita akan berdoa bersama-sama. Dan saya rindu apabila Anda diberkati, Anda boleh, nanti kita akan berdoa dan kita percaya bahwa Tuhan akan berbicara sesuatu kepada Anda. Ayo mari kita berdoa, kita bangkit berdiri. Haleluya. Suatu kehormatan tentunya malam ini sekali lagi Anugerah Church boleh host seorang CEO yang luar biasa atau tepatnya seorang CMO dalam case ini. Kita semua sangat diberkati, thank you so much.